Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Wow, sok-sok jaim dua-duanya. Nah, Belum pemanasan. Oke, baik. Nanti ku sesajenkan dulu dua-duanya ya, biar masuk ya arwah-arwahnya itu. Woi, coy. Oke, di episode terbaru ini saya kehadiran dua bintang tamu cantik kembali. Dan di sebelah kanan saya itu adalah seorang fotografer hits, terus juga dia adalah selebgram hits, influencer hits. Pokoknya siapapun tahulah kalau di Medan ini dia itu siapa. Silakan memperkenalkan diri, ada siapa? Oke, hai guys, nama aku Vini. Yes. Nah, Vini ini boleh kasih tahu okupasinya apa sih sebenarnya? Job title-nya. Aku itu fotografer di Shears. Jadi specifically itu baby and family photographer. Terus aku juga co-founder dari Shears Business. Yeay. Dan sebelah kiri kita, kalau untuk dunia wedding pasti sudah kenal siapa dia, tapi untuk dunia fashion juga dia agak-agak termasyur, dan bahkan nih untuk dunia desainer Gak usah dibilang lagi karena dia adalah one of the most popular designer yang ada di Medan ini. Siapakah dia? Hi guys, sorry ya, awkward. Hi guys, so my name is Stella Sun, I'm fashion designer. Yeay. Jadi Stella, selain fashion designer, apakah kamu ada pekerjaan lain? Mumpung pandemik, biasanya orang udah jualan kan? Mengurus kamu ada? anak dan mengurus suami. suami. Baik, ibu rumah tangga sejati juga ya kalau begitu ya. Nah, dua-duanya selain akan menjadi bintang tamu spesialku, mereka di sini bukan hanya tampil cantik aja dong. Dua-duanya akan makan, tapi sekaligus juga kami bertiga akan memberikan cerita-cerita seram. Apalagi yang sebelah kiriku katanya banyak pengalamannya. Jadi dia itu kayak apa sih namanya? Gimana gitu deh. Jadi yang kayak ada hubungan sama ya itu pasti dia tahu gitu loh. Sampai dia bawa gacoknya di sebelah sini. Gacoknya ada di situ. Jadi gacoknya itu juga katanya juga sensitif gitu. Kita lihat aja nanti ya. Pokoknya setengah-setengah jalan waktu kita bercerita-cerita, apabila ada terjadi sesuatu nanti kita akan kasih laporan paling up to date. Oke. Ya udah, sekarang sebelum kita cerita, langsung saja kita hari ini ada makanan dan juga minuman yang dipersembahkan oleh sponsorship kita. Yang pertama, makanan kita dipersembahkan oleh Cinca Chicken. Nah, Cinca Chicken hari ini mempersembahkan, ini adalah Big Bang set ya kalau nggak salah ya. Bukan Big Bang yang K-pop itu kan. Ya gitu-gitu juga lah, soalnya kan ini Korean inspired ya. Di dalam Big Bang set ini ada Cinca Chickennya yang spicy kalau nggak salah ya nih ya. Terus juga ada yang original ya. Pokoknya mix lah ya. Terus juga ada French fries-nya, ada mandunya. Mandu itu pangsit goreng ya, just in case kalau kamu nggak tahu. Terus juga ada kimbap chicken. Dan ini apa sih sausnya? Ini sausnya untuk yang mandu. Oh, kayak sesame sauce gitu ya? Aku sudah sangat lapar. Iya. Oke. Kemudian makanan juga selain Big Bang mereka ada kasih. Yang kamu punya apa? Kalau punya aku yang jajangmyeon. Aku suka banget sih sama jajangmyeonnya Cinca Chicken. Yes, authentic guys. I agree. Dan punya aku ada bibimbap. Dan punyaku chicken capcay. Oke, jadi kita bertiga sudah siap akan dig in, tapi sebelumnya wait. Minum dulu lah ya, jangan congok kali. Langsung makan kita. Dan minuman kita dipersembahkan oleh Jerry Bowl. Nah, Jerry Bowl ini kalau kamu ikutin Instagram mereka baru keluarin minuman biru. Blue film dong, enggak. Minuman baru ya. Jadi minuman baru ini ada 3 yang size gede. Boleh kasih tahu Vin ini apa sih sebenarnya, kan secara situ lebih tahu ya, share business ya. Jadi ini itu menu barunya dari Jerry Bowl. Jadi itu ada Royal Honey Coco. Jadi itu yang Royal itu yang coklat, yang Honey itu yang lemon and madu, terus yang Coco itu yang lebih fresh tropical fruits kind of thing. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau misalnya pandemiknya nggak bisa keluar nih, nggak bisa sering-sering keluar, jadi bisa stokin lah Royal Honey Coco ini di rumah. Taruh di kulkas aja, ini mau diminum dengan dingin, mau diminum dengan biasa juga cocok banget sih. Terus di sebelah kanan kita ini apa?
Ya, yang ini nih 3 favorit gue nih kok. Kalau yang ini tuh winter melon drink, itu gue biasanya suka banget sama black sticky rice. Terus yang ini Medan banget sih. Avocado Signature. coffee. Yes. Ini signature banget. Signature banget. Ya udah, without any further ado, let's dig in. Kita coba minuman dulu. Kamu mau coba yang apa? Yang diantara 3 besar ini? Aku ambil Royal deh. Royal itu yang Choco ya? Yes. Oke. Thank you. Here you go. Terus kamu apa? Aku ini aja deh. Honey. Aku berharap dia ambil itu sih. Karena aku penasaran dengan Ini ini. honey-nya banyak tahu. Iya, Kita kan kasih lihat nggak dong, mau kasih lihat dong. rugi ya. Kasih lihat dong. Nah, tuh. Tuh gila loh, itu banyak banget loh tuh. Dan lemonnya itu bukan lemon yang dikit-dikit, sikit-sikit taruh air, sikit-sikit taruh air. Ini memang bener-bener lihat. Nah, jusnya itu bener-bener banyak banget. Nah, punya aku ini juga banyak banget loh guys. Ini kayak air buah ya. Iya. Jatuhnya ya kan. Kayak ada semangka, ada nenas, ada Kelapa, yes, nata de coco, ada jeruk jeruk nipis. nipis, ada Ya pokoknya semua lah. Pokoknya yang segar-segar deh. Ya udah, yuk, shake dulu. Oh iya, nih. Don't forget Thank you. straw. Thank you. Straw. Let's try out. Ini honey-nya saking banyak. Susah kocok ya. Style duluan ya kami dua ya. Cheers. Cheers. Aku ini udah tadi, sorry ya. Sorry ya, udah lapar. Turun lagi dong. Oh my god. So good. Segar banget loh, serius. Air kelapanya juga masih ada di dalam. Jadi bukan hanya daging aja, air kelapa juga ada di dalam. Wah, ini enak banget loh. Enak kan? Punyamu? Pasti Ya Allah, enak. masuk pipetnya. Dia tadi mau demoin jadi gak jadi. Gimana coklatnya, Bu? Coklatnya enak banget, rich banget, makanya sampai pipet gue juga sampai tenggelam. Oke. Meninggal gak sih minum itu? Meninggal gak sih? Semi-semi meninggal. Punyamu? Yang ini ya, ini honey-nya banyak banget. Terus jadinya dia nggak kerasa lemonnya terlalu kecut gitu ya. Jadi maksudnya ini sangat well balanced. Ibu review banget ya. Ya, kalau mau endorse silahkan langsung ya. DM-nya Stella Yang makan-makan boleh. Ih, aku juga mau loh. Kalau makan-makan aku suka makan soalnya. Oke, drinks already covered. Sekarang waktunya kita makan. Kamu pengen apa? Aku udah pengen ininya. Chicken ya. Aku udah dari tadi udah hunting. Aku inilah ya. Kamu apa? Aku kepengen mandu. Ya udah. Ini sumpitnya, Bu. Guys, nggak sore kalian. Oh, kau langsung main course ya? Ya maaf Oke, ya, sudah baik. sangat lapar. Baik. Saus apa ini ya? Jujur ya, ini tadi sebenarnya udah sitting on this table itu kurang lebih udah setengah jam. 1 jam. 1 jam ya? Tapi masih kerasa loh crispy dan tekstur dari ayamnya itu lembut banget. Aduh, Mandu juga masih crispy loh. serius? Wah, ini Sausnya enak enak banget. banget. Untung sumpitnya nggak masuk dalam tadi. Punyamu gimana, Vin? Enak dong. Nice. Aku coba kimbap deh. Wait. Is it good? Good. Mau coba nggak? Nanti aku coba ya, aku comot ya. Tapi aku mandu dulu. Mandunya cuma 5 buruan. Iya. Siapa cepat dia dapat. Serius enak. I'm not lying. Aku tadi ekspektasi nggak bakalan seenak ini. Sausnya itu kan. Meninggal nggak kok? Hampir. I see you ini udah. Ya udah. Karena kita udah makan, waktunya kita mau cerita. So guys, are you ready? Are you ready? Are you ready? Siapa cerita duluan? Mie. Vini dulu ya, kita dua makan dulu. Kalau begitu, Spicy Ghost Stories episode ke-21 dimulai dari sekarang.
Welcome back to Spicy Ghost Stories Dark Mode. Nah, sekarang kita akan mulai cerita-cerita seram kita. Kita akan mulai dengan Vini dulu terlebih dahulu. Jadi kami berdua akan menikmati makanan kita dengan damai. Oke, silakan. Aku mulai ceritaku ya. Jadi ini tuh cerita aku zaman aku itu masih umur 5 tahun. Jadi 4-5 tahun lah. Jadi itu dulu gua ada dijaga sama satu mbak. Jadi sokok tuh saya sebenarnya udah almarhum mbak lah. Jadi pas dulu kerja sama kita kayak beberapa tahun dia ada sempat meninggal gitu. Tapi ceritanya ini lumayan panjang. Jadi gua cerita dari awal kenapa dia bisa kerja di tempat kita. Jadi dia itu mbak gua ini tuh orang Jawa. Jadi dulu itu dia tuh kerjanya itu di Jawa dan kebetulan kerja di rumah nenek aku. Jadi kebetulan kerja di nenek aku, dia itu pas kerja di tempat nenek gua, dia itu udah kayak agak sakit-sakitan gitu loh. Jadi kayak bicaranya itu kayak nggak kayak kita gitu, bisa kayak outspoken, tapi dia kayak gitu. Kayak maksudnya suaranya itu yang kayak nggak bisa keluar gitu. I see. Terus dia kayaknya gampang banget capek gitu kan. Jadi kalau namanya juga orang Jawa kan kayak banyak banget tahayul-tahayulnya gitu. Jadi kalau dulu kata mbak gua, jadi gua ini kan punya mbak yang ngejagain gua. Jadi sebelum si mbak yang almarhum ini yang jagain gua itu ada mbak yang jagain gua dari umur 1 tahun. Nah kebetulan mbak gua ini kerja sama kita sampai sekarang. Jadi gua kayak banyak lah cerita-cerita dia dulu pas kecil gimana. Jadi dianya cerita kalau misalnya dia ngerasa dia itu diguna-guna pas di Jawa. Kayak ada yang nggak suka disantet. sama soalnya kayak dia ngerasa dia itu sebenarnya nggak sakit tapi kayak diguna-guna gitu loh. Jadi dia jadi kayak suaranya nggak bisa keluar. Terus dia kayak asik kecapean gitu-gitu. Terus karena kondisi kesehatannya juga memburuk gitu, dia dulu kerja di tempat nenek aku, gajinya itu tetap diambil sama parentsnya. Jahat ya. Jadi apapun yang dia hasilkan tuh semua ke parents. Jadi kayak bahasanya udah kayak mesin duit gitu loh. Jadi dia pun sebenarnya kayak udah frustasi banget kan. Jadi ya udah terakhir nenek gua juga kayak agak kasihan gitu sama dia. Aku nggak tahu sih ceritanya gimana, tapi intinya kata mbak gua yang kerja sama gua sampai sekarang ini, katanya ditanyain sama nenek gua, mau nggak kerja di tempatnya mama saya gitu, jagain aku gitu ya kan. Terus dia mikirnya kalau misalnya udah ke Sumatera kan berarti kan udah lewat laut, lewat pulau, yang guna-guna itu kan kayak nggak bakalan ngikut lah, kan ada kepercayaan gitu ya, istilah kue hai Ya, jadi dia langsung kayak oke gue mau gitu ya kan. Terus 2 minggu kemudian dia langsung dikirim ke tempatnya mama gua gitu untuk ngejagain gua. Nah itu pertama kali, kalau kata cerita mbaknya gua, pertama kali dia pas sampai di tempat kita memang suaranya itu memang gitu kayak kayak ada nafas gimana gitu lah, yang kayak susah bicara gitu. Kayak contoh nih, nama saya Vini, kayak nama saya Vini gitu. Kayak nggak ada suara gitu ya. Kayak susah banget gitu untuk bicara ya kan. Terus tapi long story short, kata mbak gua, udah lewat seminggu 2 minggu dia tiba-tiba suaranya jadi kayak ya bagus. Jadi bagus gitu. Terus kondisi kesehatan dia juga katanya sih better gitu. Jadi ya dia mikirnya ini pasti karena guna-guna. Dan dia pun seneng kan, soalnya kayak udah lewat laut kan, berarti ke zaman dulu kan maksudnya kan mungkin nggak secanggih sekarang nih. Jadi kayak gaji ya gua yang bakalan simpan sendiri gitu ya kan. Ya udah terus kerja terus tiba-tiba kondisi kesehatannya tuh drop lagi. Jadi kondisi kesehatannya tuh drop lagi. Akhirnya my parents decided untuk bawa dia ke rumah sakit untuk ngecek. Tahu nggak? Ternyata dia itu bukan kesurupan atau kesantet atau apa deh. Ternyata dia memang ada penyakit jantung. Itu jadi, dari medisnya ya? Kalau dari secara medisnya itu dia sebenarnya ada penyakit jantung. Jadi makanya kenapa dia sering kecapekan, sering sesak. Habis itu yang bicaranya itu yang enggak bisa outspoken gitu ya karena dari penyakit jantungnya gitu. Nah ya udah,
karena ada penyakit jantung itu ya otomatis keluarga aku termasuk mbak aku itu juga lebih ngejagain pola makan dia lah, kayak nggak boleh sembarangan makan gitu-gitu kan. Tapi dia orangnya baik banget, terus sabar. Jadi kayak mama gue juga sayang sama dia kan, jadi kayak tetap dikasih kerja lah di tempat kita gitu untuk ngejagain aku. Cuman kata mbak aku dulu kan masih kecil sih, masih umur 5 tahun, nggak ngerti apa-apa kan. Kata mama kata mbak aku tuh jahat banget sama dia. Jadi katanya Buliin gitu maksudnya? Bulinya parah, soalnya gini, kata mbak aku sering kayak ngerasa dia bau. Kayak bau gitu loh. Oke. Jadi kayak setiap contoh nih kayak gue umur 5 tahun masih minum pakai dodot ya. Jadi yang kayak dodotnya itu apa ya namanya? Dodot ya. Kompeng. Ya pokoknya yang untuk minum susu itu deh. Ya dodot sih. Dodot. Botol susu. Jadi itu kata pokoknya setiap gua pegang kata mbak gua, nanti gua hirup-hirup bau tai, aku bilang gitu. Terus nanti kayak mbak gua itu almarhum mbak gua itu orangnya sabar banget. Jadi nanti dia jawabnya gini, enggak loh Vin, aku kan udah cuci tangan, udah bersihin pakai sabun, enggak ada bau. Tapi kalau kata mbak aku dulu kecil sering banget ngerasa dia bau tai gitu. Tai. Iya, dan kalau pas aku sekarang udah gede kayak aku sebenarnya nggak ingat sama sekali sih kayak aku ada bilang gitu. Cuman pas dia bilang gitu ya kayak ada terlintas lah sedikit memori. Somehow kayak samar-samar. Lagian udah umur 5 tahun kan masih kecil banget gitu. Terus udah gitu udah ngomong sampai mana tadi ya? Oh, yang bau. Itu bau. Terus pokoknya kata mbak aku tuh takut banget sama almarhum mbak aku. Kayak udah kayak menjelang dia mau goodbye gitu. Nah jadi dia intinya selama kerja sama kita kan memang lebih ada makan obat, terus dijaga pola makannya. Tapi intinya kayaknya kesehatan dia tuh makin buruk. Jadi karena makin buruk dia jadi bolak-balik rumah sakit terus gitu. Nah jadi kayak makin parah. Terus kalau kata si mbak aku, pokoknya setiap almarhum mbak aku, contoh nih makan Indomie, kayak kak aku pun mau dong makan Indomie. Nah nanti mbak aku tuh bilang sama almarhum mbak aku, nggak boleh, jangan makan Indomie, kamu kan ada gini. Dia biasanya oh iya dia ingat. Jadi kayak dia masih semangat untuk mau recover gitu. Tapi kayak ada lately gitu kan, dia tiba-tiba itu yang kayak ngotot mau makan Indomie, mau makan kerupuk, kopi mau minum, semuanya mau dimakan. Sampai mohon-mohon ke mbak aku gitu. Jadi kayak bahasanya kayak macam dia ada pertanda gitu loh. Kayak udah buang tabiat lah ceritanya. Terus pas kejadian di sana, kata mbak aku tuh asik ketakutan sama si almarhum mbak aku. Ketakutan, nggak tahu kenapa. Aku mana ingat ya kan. Cumannya katanya aku ketakutan. Setiap nampak, kamu jangan deket-deket aku, kamu itu hantu. Aku asik bilang gitu. Jadi mungkin karena kita masih kecil kan, mungkin ada instingnya atau apa, we don't know gitu. Ada nggak sih bom gitu kan? Oke. Jadi karena mungkin kecil juga kan, kita kan mungkin ada instingnya gitu. Jadi ya udah. Pokoknya intinya kata mbak aku itu aku takut banget sama dia. Sampai almarhum mbak aku tuh bilang gini sama aku, enggak apa-apa loh Vin, kan aku belum mati. Tapi ya intinya begitu ya kan. Habis itu intinya long story short, akhirnya dia itu pas hari meninggalnya nih. Jadi kebetulan kata mbak aku ini, versi mbak aku, katanya dia lagi di kamar dia sendiri. Sore-sore jam 5 udah kayak mau maghrib gitu kan. Tiba-tiba bokap gue naik ke atas, buka pintu. Dia bilang gini, si almarhum mbak aku udah meninggal katanya. Itu langsung ketakutan. Mbak aku tuh kan orangnya penakut banget. Dia ketakutan pas hari dia meninggal itu dia minta tolong tidur sama papa mama aku di kamar. Seriously? Iya. Jadi mbak aku ini orangnya penakut banget. Jadi dia kan muslim. Jadi kalau misalnya dia puasa, kalau nggak ada yang temanin dia sahur ya kan? Ya dia mending nggak usah sahur daripada dia nggak ada yang temenin. Dia tuh penakut banget. Tapi mama papa kamu masih baik banget loh. Ya, maksudnya dalam arti kasih dia tinggal di kamar ya? Iya, tinggal di kamar bareng. Pokoknya kumpul kebo deh di kamar itu semua pada malam itu. Nggak bisa kebayangin terus. Ya pokoknya karena ketakutan kan. Terus ya udah kan akhirnya kan dia meninggal. Almarhum akhirnya meninggal karena penyakit jantung. Terus karena si mbak aku ini kan
sayang banget sama si almarhum ini. Jadi dia juga ada puasa, tapi kayak puasa menurut muslimnya. Katanya sih entah hari keberapa harus puasa gitu. Aku pun nggak gitu tahu sih. Tapi terus habis itu dia juga rajin baca Al-Quran gitu. Jadi kalau yang aku tangkap, dia tuh feelingnya tuh kayak macam melimpahkan jasa untuk si almarhum gitu. Ibarat kayak doain gitu. Asik didoain. Pokoknya selama waktu dia meninggal itu aku nggak tahu sih berapa lama. Let's say kita bilang 2 minggu lah gitu ya kan. Nah selama 2 minggu itu dia puasa terus. Heboh di atas. Dia puasa terus. Habis itu sambil puasa sambil ngedoain terus gitu. Nah ya udah. Habis itu selama 2 minggu itu mbak aku itu ada kemimpiin si almarhum itu tiga kali. Yang 2 kali dia udah lupa. Tapi kan gue kan udah bilang mbak gue itu penakut banget. Jadi dimimpiin sekali dia takut. Mimpi kedua kali dia pun udah takut gitu. Terus mimpi ketiga kali nih yang dia ingat sampai sekarang. Karena gara-gara itu dia mati ketakutan. Jadi dia tuh mimpi ketiga itu dia datang ke rumah sakit tempat almarhum meninggal. Jadi dia pergi ke rumah sakit ketemu sama si almarhum. Si almarhum pakai baju terakhirnya itu, terus yang kayak selimut yang tebal-tebal gede itu loh, digini-giniin ke badannya gitu kayak kedinginan gitu. Terus kayak kak aku dingin banget gitu, bawa aku pulang dong gitu. Terus si mbak aku bilang kamu kan sudah meninggal gitu, ya kamu baik-baiklah di sana gitu. Aku nggak bisa di sini ribet banget, aku nggak bisa tidur. Kayak baru tidur bentar, sini ketok pintu. Katanya sih gitu. Jadi katanya dia nggak nyaman gitu. Terus dia asik-asik mohon minta ngikut si mbak aku pulang. Mbak aku langsung bangun, dia mati ketakutan. Dari itu dia nggak berani puasa dan nggak mau doain lagi. Karena dia takut banget. Karena didatangin gitu. Sebenarnya kalau gue nangkep sih sebenarnya minta pertolongan. Ya cuman karena kebetulan si mbak orangnya penakut. Ya wes lah, sampai gitulah. Gitu saja sih ceritanya. Berarti dia itu sebenarnya kalau aku bilang sih kesimpulan mungkin dia minta didoain terus kali ya, ataupun bisa jadi karena mungkin dia itu bukan orang Sumatera. Bisa jadi dia minta dikuburin atau di mana, aku nggak tahu sih. Oh, di tanah kelahirannya gitu ya. Maybe karena kan dia kan bilang dia nggak nyaman di sini, dia pengen pulang gitu. Iya, bisa jadi. Gue pernah sih kayak beberapa tahun yang lalu gue iseng-iseng nanya mbak gue lagi, gue bilang kenapa lu nggak ngebantu, kan dia kan bilang gini. Gue nggak berani gitu dong. Terus lu ada cerita ke mama belum? Enggak, gue bilang gitu ke mbak aku. Enggak, dia bilang gitu. Ya udah. Jadi ceritanya sih sampai di situ aja sih. Cuman ya tapi maksudnya ada nggak sampai beberapa saat setelah itu dia ada datang lagi nggak? Enggak, pokoknya dia stop puasa, stop ngedoain untuk si beliau, udah nggak ada lagi. Tapi emang benar sih kata orang ya, kalau aku nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi intinya sih katanya kita kalau melakukan ritual-ritual seperti puasa, meditasi dan lain-lain, itu kita akan lebih peka sih dengan hal-hal kayak gitu. Hal-hal gaib kayak gitu. Jadi kalau kita puasa kan artinya kan ibaratnya kita membersihkan diri, membersihkan dalamnya kita, spiritual kita. Jadi kalau puasa, meditasi itu benar-benar kayak kita itu ibaratnya kayak membuka lagi yang namanya aura kita yang benar-benar yang awalnya itu tersembunyi jadinya terbuka, akhirnya agak-agak sensi dengan hal-hal kayak gitu. Bisa jadi karena dia udah nggak puasa, udah nggak apa, jadinya kayak tertutup kembali ya. Bisa jadi gitu. Jalur komunikasinya langsung terputus gitu. Bisa jadi. Aduh, aku wonder loh, apakah almarhum itu masih ada di rumahmu atau enggak? Enggak, karena kebetulan itu sebenarnya almarhum kerja itu di, gue tuh orang daerah, jadi bukan asli orang Medan, jadi di daerah kampung halaman aku. Jadi di rumah di kampung halaman. Oh iya. Oke. Baiklah, Stella. Mari. Dari tadi sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, itu udah ada, aku nggak tahu ketangkap kamera atau enggak, tapi di atas itu sebenarnya udah heboh sih. Kamu dengar nggak sih waktu kamu cerita itu tadi ada bom? Atau kamu pekah? Nggak, suaranya kayak deket di sekali. Sini loh, deket di sini. Enggak sih, yang belakang. Tadi aku dari tadi perhatikan si Surya dari tadi nengok. Feel-nya itu kayak macam orang buka pintu tutup pintu sih, agak yang belakang. Kalau yang depan aku nggak kedengaran, kayaknya aku yang paling babang. Oke, Stella silakan. Tapi mungkin ya sama hal yang begini itu sebenarnya kita memilih untuk peka apa tidak. Ya. Dulu itu saya ini orang yang sangat tidak peka. Mungkin boleh dibilang dulu aku menganggap remeh loh dengan keberadaan mereka.
Tapi semenjak mungkin udah lebih terekspos, udah lebih tahu, terutama setelah kenal Surya kan dikasih tahu. Bentar, Surya ini siapa sih? Mungkin dari tadi kalian bingung ya, ini siapa sih Surya? Surya itu suami dia. Iya, suami Kebetulan, saya. Tolonglah agak-agak diekspos sedikit ya. Jadi Surya ini adalah suami dari Stella. Jadi dia kebetulan hari ini menemani kita dan Surya ini agak sensitif ya. Iya. Untuk Tapi hal-hal bukan seperti saikong itu. ya. Bukan saikong. Udah memang sensitif. Iya. Ya udah, oke silakan. Dianya sensitif, jadi kadang-kadang kalau saya nggak nanya dia pun nggak mau kasih tahu, mungkin takut, saya takut gitu. Terus pelan-pelan dibilangin ini kayaknya ada begini, terus saya mulai perhatikan, jadinya dengan kita memperhatikan kita peka jadinya ya. Jadinya lebih aware. Jadi lebih aware sebenarnya seperti itu. Jadi ini ada kejadiannya. Mungkin saya merasa di puncak-puncak saya aware dengan hal begini tuh di saat saya hamil. Oh, ya aku dengar kalau hamil itu memang lebih, Iya, terus lebih lebih peka. menarik juga kan? Betul nggak sih? Iya, terus puncaknya itu di 2 bulan atau 1 bulan sebelum melahirkan. Oh iya. Ya kalau menurut yang bisa itu mungkin bawaan dari anaknya, si anak kan innocent gitu ya. Aha. Jadi secara tidak langsung kita juga mungkin bisa lah sedikit-sedikit ya, mungkin peka atau kelihatan. Saya dulu nggak pernah lihat, ini baru pertama kali ya, ini saya ceritain dulu. Ini berawal saya tuh mau dekor nursery room, jadi nyari dong hunting barang nursery yang lucu-lucu. Kepengen banget sama kuda-kudaan, tapi kuda-kudaannya ini aku pengen yang spesifik banget, kan anaknya cowok, pengen warnanya brown. Terus kuda-kudaan ini aku pengennya kayak boneka plush tapi bawahnya bisa diginiin. Ya. Very klasik gitu. Iya, terus cari kemana-mana emang nggak ada. Ada harganya juga lumayan ya, 2-3 juta untuk kuda-kudaan. Terakhir aku nemu dijual pre-love 300.000. Cuman waktu itu cuman seneng juga, kok ada ya yang murah begini, kondisinya pun masih bagus gitu kan. Oke. Inilah pengalaman. Oke, Jangan aku ada punya perasaan gak enak yang kayak gitu. jangan ya. sembarang membeli barang-barang Pre-love. pre-love, apalagi yang dijual dengan harga yang sangat murah kan. Saya nggak tahu, saya malah mikirnya oh ya mungkin yang jualan ini anaknya udah gede atau udah nggak kepake, jadi dibelilah kuda-kudaan ini dari Surabaya Sama loh, semua orang juga gitu, positif thinking ke Medan dulu. ya kan. Terus pas udah datang kuda-kudaannya aku ngintip begini, oh ya udahlah masih bagus, tapi karena belum mulai dekor, ini kuda-kudaan masih di kotak dan saya simpen di kamar baby room sebelah gitu. Jadi di depan kamar saya itu di depannya kayak kebuka lah, plong gitu, nggak ada apa-apa, cuman kayak ada meja belajar. Terus depannya ada kamar si bayi, baby room. Tapi memang kita belum plan untuk pakai ini baby room. Babynya kan masih stay sama kita, tidur sama kita. Jadi barang-barang yang udah dibeli ditaruh aja di sebelah itu sampai 3 minggu atau 2 minggu ya sebelum melahirkan. Mulai saya nyusun, baby cribnya juga udah datang ya, baby bed udah disusun, ada mainan-mainan itu yang gantung-gantung, boneka udah mulai masuk. Tapi si kuda-kudaan ini belum. Entah kenapa dia tuh 1 minggu lah terakhir lah, mungkin ya toko utamanya kan cantik kan. Jadi begitu saya keluarin dari kuda-kudaannya, saya masih mikir taruh di mana ya. Ya udahlah, belum ada tempat taruh, saya taruh di depan kamar yang kayak ada meja belajar itu, panjang, meja belajarnya panjang. Dia saya taruh di bawah meja. Terus kudanya itu ngadep ke kamar saya sih memang. Semenjak itu setiap malam jam 2 jam 3 saya tuh secara tidak sadar kebangun sendiri ngelihat ke pintu. Tapi kan namanya kita nggak bisa ngelihat ya. Ya saya merasa ya udah tidur lagi sampai ada satu hari si boneka yang digantung itu bunyi dong. Tiring. Vini. Jadi si bonekanya ini bunyi. Kayak music box gitu ya? Suara-suara Iya. music box. Itu kalau nggak ditarik kan nggak akan bunyi. Cuman mikirnya mungkin kena angin atau apa, masih positif. Saya tuh masih positif, nggak ada kepikiran ke sana. Terus ya udah tidur aja. Sampai satu hari kita bersih-bersih, banyak karyawan lah yang didatengin untuk bantu bersih-bersih, untuk ngangkat tempat tidur dan lain-lain. Maksudnya kan tinggal 2 hari lagi udah mau lahiran. Jadi
pas saya lewat si kuda-kudaannya ini, saya kok nampak salah satu sosok ya duduk di atas kuda-kudaan itu. Oh, kamu nampak? Saya nampak kayak bayangan. Padahal selama ini nggak pernah nampak kayak ada yang duduk di atas kuda-kudaan. Sosok apa ini? Anak kecil kah atau dewasa atau gimana? Hitam, saya nampaknya cuma sosok hitam, nggak jelas. Tapi itu gede loh, kayak sosok dewasa, terus perempuan. Oke. Saya ingatnya perempuan, berambut panjang, cuman kayak bayangan hitam. Terus saya merasa, oh mungkin atau saya kecapekan, kan namanya udah hamil gede ya. Saya cerita sama suami saya, jadi tadi kayaknya saya udah nampak bayangan. Terus dia bilang, di mana? Di ini, kuda-kudaan. Udah fix kuda-kudaannya kamu jemur aja di atas. Karena konon katanya kalau barang begitu kita jemur di atas terkena energi ya dari matahari bisa menetralkan. Terus kuda-kudaan ini beneran dijemur 3 hari. Macam corona aja kok. Iya benar. Enggak ikan asin. Ya udah setelah dijemur ya udah ngerasa aman dong kan. 3 hari loh soalnya. Diturunin di tempat yang tadi itu. Cuman kuda-kudaannya saya nggak ngadep ke pintu lagi. Kadang-kadang bisa pas pagi saya keluar dari kamar, kuda-kudaannya kayak tergeser. Pindah posisi. Terus anjing saya kan punya anjing. Jadi waktu saya hamil ini si anjing ini protektif banget, kayak saya kalau ke atas dia ikut ke atas. Cuman semenjak ada kuda-kudaan ini dia selalu melewatin saya ke atas, dia ngeliatin kuda-kudaan itu sampai saya naik, kayak maybe ada something. Cuman ya sudahlah, saya nggak hirauin, mungkin entah dari mana. Sampai saya ngelahir semua masih oke. Namanya bulan pertama kan pasti lebih capek ya, babynya kebangun terus. Saya juga merasa itu mungkin hal yang wajar lah. Bayi tengah malam kadang-kadang juga kebangun. Sampai ada dong teman saya, ini dia orang yang bisa ya, dia kan ngeliatin saya ngejenguk. Terus dia tanya, anak kamu nangisnya suka begini nggak? Saya bilang, iya sih. Ya udah nanti saya bantuin aja. Kayaknya ada yang mau communicate. Jadi saya minta tolong sama pekerja saya. Kebetulan pekerja saya ini badannya itu seperti medium. Mungkin ada beberapa orang yang punya bakat sebagai medium, bisa masuk ya, mereka tuh bisa masuk communicate. Cuman yang ini dia belum bisa ngomong tapi dikit-dikit lah si medium ini, cuman bisa dimasukin. Jadi kita udah janjian waktu dan lain-lain. Akhirnya bapak ini orang yang bisa ya, bapak ini bantuin saya. Ya udah saya coba masukin di badan si medium. Jadi begitu gini, set masuk, dia nunduk begini. Terus ditanyain, kamu siapa? Kamu ya yang di rumah itu. Kamu itu mau apa? Dia diem aja nggak menjawab gitu. Terus si yang bisa ini nanya, kamu itu perempuan ya, mungkin udah umur 30 gitu. Kamu sorry ya adat Chinese ya, kamu orang Chinese, Buddhis gitu ya. Kamu tuh meninggal waktu kamu ngelahirin ya, karena ini ada anak-anak kamu kan, di sini ada anak kamu, katanya gini. Dia cuma ngangguk-ngangguk. Kamu berdua ngangguk-ngangguk begini. Kamu itu mau apa? Kamu mau mainan? Apa anak kamu mau mainan? Kirain bisa lah kita kasih mainan, entah caranya gimana gitu kan, bisa ya. Dia gini, kamu maunya apa? Tahu jawabannya apa? Dia gini. Bener-bener tangannya begini. Apa aku kamu ngeliatin dia. Apa kamu nggak langsung? Iya, langsung shock kan, langsung kepikiran anakku kan. Terus kata yang bisa ini, kamu jangan gendong-gendong anak ibu ini, kamu jangan ganggu anak ini, kamu nggak boleh. Kamu mau apa yang lain? Saya bantuin. Kamu mau apa? Terus katanya dia sakit gini. Terus dikasih dupa. Percaya nggak percaya, dupa ini ada beberapa macam. Jadi ada dupa persembahan, ada dupa untuk paitikong ya, dan ada dupa yang sebagai obat. Aku baru tahu. Ini spesifik banget dupanya, kalau dicium. Aku tahu dupa yang di spa itu. Dupa yang wangi-wangi aromaterapi. Iya, aromaterapi. Ini dupanya benar-benar bawa obat. Kalau tahu obat Chinese ya, obat-obat, gitu ya? obat-obat sakit perut. Iya. Baunya kayak begitu. Jadi begitu dihidupin,
ini kan kondisinya media ini kan lagi masuk tuh. Dia gini, padahal media saya ini pekerja saya tuh muslim loh. Jadi dia kan nggak percaya juga sama dupa-dupa. Dia gini, kayak nisep ganja ya. Terus katanya, kamu mau apa? Kamu mau nyebrang nggak ke sana? Saya bantuin. Kamu mau pai-pai? Iya, tangannya gini. Dikasih dupa, dia pai-pai begini. Ayo, itu pintunya udah kebuka. Ayo, gini. Oh ya. Tapi in the end, nggak bisa crossover seperti itulah. Diminta tolong untuk saya doain dia selama 49 hari buat dia dan si anak. Jadi saya bacakan doa supaya berharap dia bisa cross ke tempat yang lebih baik gitu. Caranya simple, kita pai ke Tikong dulu ya. Pai Tikong, udah itu kita duduk di 49 hari ini di tempat yang sama. Mantranya itu mantra Wang Senco yang itu kan mantra untuk yang meninggal ya. Tapi percaya nggak percaya, waktu saya doa itu rasanya terharu, pengen nangis gitu. Kayaknya dia benar-benar ada di sini. Dan selama 49 hari itu udah dijalanin, gangguannya juga hilang, nggak ada gangguan lagi. Dan saya minta tolong lagi lah Bapak ini, tolong kamu lihat, evaluasi dulu. Katanya iya, dia udah nggak di sini. Berarti udah move on. Hopefully benar-benar udah move on. Dan anak kamu juga udah nggak rewel. Udah nggak rewel. Dulu itu dia bangunnya ya suka-suka jam 3, jam 4 nangisnya itu histeris banget. Bukan nangis yang kayak cuma minta minum. Iya, Minta baru minum, baru tidur 15 menit nangis. Mungkin ada yang ngajak main kali ya. Oke. Menyentuh sih. Terus mainannya bisa goyang gini. Awal-awal sih serem, tapi Nampak di baby monitor kan, mainannya gini. Goyang kayak ditepuk gini. Mainan apanya nih? Itu yang gantung-gantung itu. Sebenarnya si kuda ini ada goyang-goyang gitu nggak sih? Oh, terakhir cerita si kuda ini begitu udah kita lakukan begini dan lain-lainnya, saya nanya si kuda ini mau diapain? Katanya si kuda ini kamu kasih ke orang aja. Karena meskipun dia sekarang udah nggak attach di kuda-kudaan ini, yang lain juga bisa ikutan gitu. Karena kuda ini gampang masuk gitu. Iya, karena magnet juga dia. Mainan tertentu itu kadang-kadang attract, apalagi mungkin kuda-kudaan ya. Kok gitu ya? Saya kurang tahu. Pokoknya si kuda ini. Kuda-kudaan boneka sih kayaknya. Iya, boneka. Boneka juga. Makanya orang bilang lebih bagus jangan ada boneka sih di rumah katanya. Terus nih teman saya nih yang bisa lihat, dia bilangin ke suami saya, kamu mau lihat? Coba kamu jam 11 duduk di sini, duduk bersila, kamu meditasi, terus kamu buka mata, kamu pasti nampak banyak anak-anak lagi main di kuda-kudaan ini. Ada tes. Itu namanya cari mati kali. Ya siapa tahu penasaran kan. Iya, saya pun nggak berani. Tapi- Akhirnya si boneka ini saya taruh di depan rumah, ada satpam yang ngambil gitu. Oh gitu. Dimintain satpam. Tapi dia nggak wujud dari kuda-kudanya kan nggak serem kan? Maksudnya bukan Bener-bener kayak yang kuda-kudaan lapo-lapo yang atau estetik banget, lucu, kayak baru, kondisinya kayak baru lah. Gue yakin kalau dia bilang estetik sih bakal cantik banget sih. Iya, cantik banget. Saya pas ngasih ke orang ada sedikit perasaan nggak rela. Tapi ya sudah, mengingat apa yang sudah terjadi ya. Apalagi Mendingan suami nggak usah saya lah. terakhir udah begini, dia baru cerita. Ya itu saya sebenarnya nampak kok tengah malam itu si mama dan si anak ini suka berdiri di pintu kita. Baru diceritain. Oh tapi dia nggak masuk ya ke dalam kamar ya? Nggak tahu ya, mungkin di sekitar sana. Soalnya baby crib saya, baby bednya itu pas di samping pintu. Jadi dia nempel di dinding, di sini pintu. Tapi kayak insidious banget ya. Jadi ingat cerita insidious. Oke. Nah, cerita mereka udah waktunya untuk masuk ke ceritaku. Silakan makan, kalau mau makan aja. Jadi ini adalah cerita dari viewer aku. Viewer aku itu dia nggak mau kasih tahu identitas dan juga emailnya. Jadi kita hargai privasi orang. Sebut saja nama dia Rico. Soalnya banyak nama temanku Rico ya kan. Ya udahlah sebut saja namanya Rico. Nggak Hyunbin aja. Hyunbin terlalu menghayal. Berkhayal kali kita ke opa-opa ya kan. Jadi gini, si Rico ini bersama dengan kawan-kawannya itu jalan-jalan. Dan jalan-jalan itu menuju ke, kalau ada sekitar Medan ini pasti udah tau lah ya, antara Brastagi, Parapat, Samosir, Tuk-Tuk, dan lain-lain kan begitu. Jadi mereka itu langsung nyebrang ke Samosir ini. Mereka ada berempat.
Oke, dan ini cowok semua. Maka aku bilang tadi cerita yang ku ceritain sama dengan cerita dari suaminya si ini. Tadi dia baru cerita gitu, hampir mirip. So mereka itu boys trip. Boys trip pergi ke Samosir. Dan ini kejadian udah 2 tahun lalu deh, 2 sampai 2,5 tahun lalu. Nah, mereka jalan sana sampai ke Samosir, gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa, everything goes normal, everyone having fun, dan akhirnya malam biasa loh, cowok-cowok kan pasti minum alkohol kan gitu. Terus juga ya campur-campur lah, kapal selam lah, apalah ya kan, Jack dicampur bir lah atau apa-apa. Jadi semuanya udah agak-agak tipsy lah, udah agak-agak naik. Nah, kebetulan mereka berempat ini tinggal di cottage kayak gitu. So which means satu the whole cottage itu mereka book gitu. So everyone itu memiliki porsinya masing-masing. So berdua tinggal di satu kamar. Nah, the night goes on sampai akhirnya masuk ke jam 10, jam 10.30, hampir jam 11 gitulah. Nah, semuanya udah pada tipsy dan putar musik keras-keras, nong gitu kan. Nah, aku nggak tahu ya, dia nggak ada menjelaskan di email apakah mereka ada permisi dulu atau enggak waktu masuk. Oh iya. I don't know apakah mereka ada melakukan itu, karena kan biasanya katanya kita harus ya at least ketok dulu 3 kali permisi or excuse me, entah apa-apa, kita mau masuk gitu loh. Nah, kejadian pada saat mereka lagi tengah-tengah tipsy, terus mereka lagi having fun, terus lagi ketawa-ketawa, musik udah reda, semuanya lagi kongko-kongko, semua ketawa dan keras kayak gitu. Tiba-tiba dia melihat temannya itu terbengong. Jadi si Rico ini posisinya adalah dia di sini, temannya di sini. Temannya satu lagi di sini. Kita pakai nama aja lah ya. Ada Rico, ada Jimmy, ada Luis, ya kan? Ada Jonathan. Jadi si Rico ini nampaklah si Jimmy. Jimmy ini gini aja nengokin. Rico bingung gitu loh. Woi, cumi lu gitu loh. Kayak bahasa Hokkien lah pakai bahasanya. Ngapain lo gitu loh. Kok gitu aja terbengong gitu. Kok ada yang lewat ya tadi gitu kan. Dia langsung ngomong gitu aja, sap gitu kayak terlintas gitu. Cuman dia nggak bisa secara spesifik apakah yang lewat itu wujudnya seperti apa. Dia cuma tahu ada yang lewat gitu loh. Jadi kondisinya itu adalah mereka lagi di daerah kayak seperti ruang tamu gitu, di mana ruang tamu ini ada seperti aisle, satu gang yang masuk, di mana sebelah kanan itu kamar, sebelah kiri itu kamar. Jadi kalian bisa bayangin sendiri ya. Jadi dia melihat wujud itu lewat sap gitu di aisle itu. Dia cuma bilang, entah itu nggak ya katanya gitu. Entah itu nggak ya katanya. Terus udahlah jangan asal ngomong kata si Rico gitu. Jangan kau asal ngomong gitu. Gak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Nanti bener-beneran ada. Udah mabuk kau itu katanya gitu kan. Dan itu siap itu mereka nggak gubris lagi. Nah udah itu ya udah kongko lagi, ketawa-ketawa, iya kayak gini ketawa. Dari datang si siapalah, kita bilang si Luis lah. Luis katanya dia mau ambil minum, katanya aku haus lah katanya gitu kan. Minumnya udah nggak ada. Kalian ada yang mau titip gitu, aku mau ambil di kulkas katanya. Di sana ada kulkas. Pergi dia di daerah kulkas dan juga dapur, ya kan? Waktu dia mau buka kulkasnya itu, tiba-tiba sudah ada satu wujud. Dan wujudnya itu adalah seorang anak-anak. Di mana? Dan anaknya itu duduk jongkok di atas kulkasnya, cuma nengok. Dia cuma gini, wush gitu kan, dia kayak hempaskan kulkas gitu, boom gitu kan. Terkejut lah orang, woi ngapain kau kayak gitu kan. Terus dia cuma bilang, Ugina katanya gitu, ada anak-anak katanya gitu kan. Terus orang itu bilang, kayaknya mereka udah feeling ini memang kayaknya ada gitu. Soalnya satu udah nampak lewat, satu lagi bilang ada anak-anak gitu loh. Berarti which means udah 2 orang yang menampak kan. Cuma mereka kayak menghibur diri gitu. Udahlah mungkin kita mabuk itu, udahlah kita tidur lah yuk. Gitu. Dan akhirnya entah kenapa orang itu tidur dalam keadaan semuanya biasa-biasa aja, 2 orang satu kamar. Jadi kalian bisa bayangin ya, 2 orang satu kamar. Tiba-tiba tengah malam jam 2-an. Ya kan? Kenapa? Dingin tiba-tiba. Ada yang lewat. Oke. Ya emang dingin ya, kakiku pun udah dingin semua. Oke. Aku nggak dingin, tapi aku ngerasa belakangku tuh hangat banget. Ada yang bilang gitu sih. Iya. Beberapa guys ada bilang yang di belakang hangat. Belakang hangat. Mungkin karena lighting kali ya. Bisa Positif ya. Ya udah, jadi malam-malam nih jam 2.30 gitu. Sesak kencing si kawan. Aduh.
si Riko sesak kencing. Sial Akhirnya juga dia. entah kenapa jam 2.30 itu mati lampu. Aduh, jam 2.30. Yes, the whole cottage entah nggak bayar PLN atau apa aku nggak ngerti. The whole cottage shut down. Pokoknya lampunya itu mati, satu pun nggak ada ini. Akhirnya dia langsung gini dong. Mau nggak mau harus pakai handphone untuk bukain senter. Ya kan? Pergilah dia mau menuju. Jadi gini, kondisinya adalah ini aisle. Ini kamar. Jadi mereka kamar itu punya sharing bathroom. Jadi sharing bathroomnya itu di samping dari kamar ini. So which means dia harus keluar dari kamarnya untuk masuk ke sharing bathroom ini. Nah, waktu dia pakai senter, tiba-tiba ada suara. Dia mau masuk ke kamar mandinya. Shit. Dia udah anjrit. Aku ya kayak Jo ya kan. Aku yang mau kencing tapi ada suara kayak gitu. Macam mana kan gitu. Akhirnya dia pun buru-buru lah pergi ke kakusnya, buka resleting, kencing dulu gitu kan. Dia udah nggak peduli lagi apa yang akan, pokoknya aku harus tuntaskan dulu apa yang harus ku lepaskan di sini gitu. Akhirnya dia tuntaskan selesai, ternyata nggak ada apa-apa. Flush dong, psh, gitu kan. Flush selesai dia mau balik lagi ke kamar, pakai senter ini. Nah, kan senter ini dia cahayanya kan cuma satu gitu aja. Which means kalian bisa bayangin ya, keadaan gelap semua, dia cuma pakai senter. Nah, dia waktu mau balik ke kamar nih, dia kan senter dong, sap. Jadi kondisinya itu adalah mereka itu punya satu king size bedroom, which means satu king size itu semuanya sharing satu bedroom gitu loh. Nah, temannya itu tidur di sebelah kanan. Nah, pada saat dia berusaha gini sap di daerah temannya, ternyata tahukah kalian sudah ada sosok wanita di sebelah temannya yang lagi tidur, jeng gitu. Dia langsung kayak sap gitu kan. Dia pasti nggak bisa ngomong apa-apa dong. Cuman memang si hantu cewek ini nggak ada ini, dia cuman gini aja, nunduk aja. Nggak ada liatin dia, nggak ada komunikasi sama dia. Dia langsung tiba-tiba gini aja dong. Iyalah. Ya kan, langsung pokoknya ininya mati aku. Dia cuma gitu aja, dia cuma bisa bilang mati aku gitu. Nah akhirnya taulah manusia ini kadang untuk mau memastikan dia berusaha untuk kayak balikin lagi gitu loh, balikin senternya ke arah itu lagi, mau tahu si cewek ini masih ada di sana nggak gitu loh. Dia langsung geser lagi kebalik ke posisi awal tadi, rupanya si hantu ini udah nggak ada. Dia langsung gini, apa aku masih efek mabuk ya, kata gitu kan. Dia langsung gitu, biasa lo anway ceci gitu, kayak menghibur diri selalu kayak gitu. Manusia itu kan selalu berpikir positif lah di saat seperti ini gitu loh. Kalau untuk manusia lain selalu negatif kan. Jadi kalau untuk hantu berusaha positif gitu. Bisa. Jadi dia udah kayak gini, udahlah tidurlah katanya gitu kan. Terus akhirnya dia matiin senter dari handphonenya, dia letakin lagi handphonenya di meja yang ada di sebelah kasurnya itu, dia tidur, muncul lagi suara gitu, dia langsung gitu kan, langsung kayak aduh ini apa lagi gitu kan. Dia panggil kawannya, dia udah panggil kawannya ngorok pulang, ngoroknya itu besar pula gitu kan, maksudnya kayak bener-bener udah lelap kali kawannya itu gitu, woi gitu, gak ada bangun gitu. Terus akhirnya gini, dia berusaha kayak udahlah tidurlah gitu kan. Rupanya pada saat mau tidur hidup lampu. Oke. Dia langsung lega. Berarti udah hidup lampu kan, berarti udah nggak ada masalah lah gitu kan. Terus akhirnya dia datang si kawannya, aku nggak ngerti maksudnya apa. Dia balik lagi ke kamar mandi, maksud hati mau cuci muka. Oke. Ya tidur aja gitu loh, kenapa harus balik ke kamar mandi untuk cuci muka kan? Kepo ya teman satu ini. Ya mungkin dia tadi pikirnya dia langsung tidur, dia lupa cuci muka si kawan. Takut berjerawat mukanya, aku nggak tahu ya. Lee Min Ho kamu. Ya. Jadi dia pergi ke kamar mandi untuk cuci muka gitu loh. Ya kan, cuci muka lah dia salah kalau kita cuci muka bisa bayangin ya. Jadi kondisi dari cuci muka itu, depan muka kita itu adalah kaca, di bawah itu adalah wastafel. Jadi kita cuci muka ya biasanya kita taruh obat cuci muka kita gini, kita bersih muka gitu kan. Nah pada saat bersih muka gini, dia udah cuci lagi balik, tiba-tiba dia gini, loh kok ada rambut. Gitu, dia kok ada rambut katanya gitu. Terus rambutnya ini rambut panjang, sementara yang tinggal sana kan cowok semua. Dari mana kah rambut panjang ini gitu loh. Terus dia pun mampus,
Cuman dia kayak berusaha kayak gak usah ini ya, gak usah Mungkin bulu dipeduliin. ketek gitu ya. Dia cuma kayak mungkin yang bawah itu udah lama dia nggak cukur atau gimana kan, bisa jadi gitu loh. Bisa. Nah akhirnya dia buangin rambutnya, dia cuci lagi, dia gini-giniin lagi. Nah pada saat gini-gini, tiba-tiba rambut ada di sebelah sini, kan tadi di sebelah kiri. Tiba-tiba dia gini-gini lagi, kok ada di sebelah kanan lagi. Dan itu ada 3 helai. Kalau tadi cuma 1 helai, ini 3 helai. Dia bingung dong, kok kenapa ada lagi gitu. Dia langsung mampus, ini apa lagi gitu kan. Terus akhirnya dia nggak berani banyak cincong lagi, langsung dia buka airnya, dia langsung bener-bener bersihin. Udah bersihin, setelah dia gini, kita posisinya gini ya, kita bersih. Dan pada saat kita buka, entah mau mungkin dia sadar atau enggak, aku nggak ngerti, mata itu masih belum benar-benar prima penglihatannya, dia langsung nampak ada kepala sudah di bawah wastafel. Dan dia pakai suara kayak serius ya, gitu-gitu. Dan akhirnya dia teriak, dia otomatis teriak sampai teman-temannya bangun semua gitu kan. Akhirnya, woi aku nampak hantu bener, aku nggak bohong katanya gitu. Dia bilang sama kawan-kawannya gitu kan. Cekai sini cekai. Iya, terus akhirnya mereka kan nggak bisa pulang. Akhirnya mereka karena ketakutan mereka langsung gini, yaudah kita tidur di sofa aja lah gitu, nggak berani tidur di kamar lagi. Berempat lah mereka susun gembung gitu, tidur di sofa gitu. Akhirnya besoknya pulanglah dia. Nah pada saat pulang si Riko ini udah merasa ada yang berat di sebelah sini. Oh iya, katanya kalau misalnya berat itu kan ada Iya. Dia bilang Nempel. dia pokoknya sepanjang perjalanan pulang dia merasa nggak enak. Dan nggak enaknya itu kenapa, katanya aku pokoknya di sini berat kali. Terus kawannya cuma bilang, udahlah kau nggak cukup tidur itu karena kau diganggu kan kemarin gitu. Mungkin kau tautang kepala berat gitu. Jadi kayak udahlah kau gak usah banyak ini lagi, pulang nanti langsung tidur aja kau, katanya gitu kan. Siap itu pulanglah dia. Pulang, tapi keadaan dimana dia itu merasa kayak bener-bener gak enak kali lah leher dia itu. Nah tidur, dia berusaha tidur, malamnya dong. Ya malamnya dong, ceritanya nggak habis-habis ini ceritanya si Riko. Itu ada suara tadi. Ya ada suara kan di sebelah sini kan. Kretek. Oke. Jadi malamnya itu waktu dia mau tidur, tiba-tiba dia merasa kok kayaknya ada yang peluk dari belakang. Ada yang peluk gitu, kayak dia merasakan ada sentuhan gitu, sap gitu. Dan sentuhannya itu kayak spooning, you know spooning right? Iya. Jadi kayak sap gitu, kayak ada yang meluk dari belakang gitu. Dia cuman kayak mampus, berarti dia ikut aku. Dia langsung mikir ke sana, dia langsung udah otomatis mikir ke sana, nggak ada mikir ke lain-lain lagi. Jadi sepanjang dia mau tidur, dia cuma dihembusin aja di daun telinganya. Dan dia sepanjang malam itu nggak bisa tidur, nggak berani menoleh ke sebelah. Jadi dia tidur apa nyamping. Dia nggak berani kayak gini, karena kalau dia kayak gini dia tahu pasti sudah ada itu gitu loh. Hai opa. Nah iya, dia cuma gini, pokoknya ada hembusan angin di sininya gitu. Akhirnya sampai pagi jam 6 dia bilang dong sama orang tuanya. Dia bilang aku ada kayak gini, langsung dibawa ke ini kayak orang-orang pintar gitulah. Dikasih tahu, dia ditempel sama si hantu cewek, dan hantu cewek ini suka sama dia karena si Riko ini katanya kan masih lajang atau apa gitu kan. Di antara mereka berempat si hantu cewek paling suka sama dia. Dari pertama dia menginjakkan kaki di cottage itu, si cewek ini udah kejar-kejar dia memang. Jadi dikasih ritual loh, entah apa-apa gini-gini, baru dia pergi. Akhirnya lepas dia dari si cengkraman hantu cewek ini. Hantu juga bisa jatuh cinta ya. Bisa loh, jangan salah loh, ternyata bisa loh. Dan ceweknya gatal rupanya. Kau bayangin aja, dia sepanjang malam pelukin kamu terus ini. Mungkin mati jomblo kali ya. Jangan, coy. Yaudah, pokoknya itu ceritaku ya. Seru kan cerita viewer kita kan? Yaudah, ceritamu Vin, segera. Cerita kedua Wait, aku. sebelum kita lanjut, Surya kau dari tadi ada ini gak sih? Ada aktivitas fenomena apa gitu, ada gak sih? Aktivitasnya enggak. Aktivitasnya ada, cuma yang di atas kayaknya ribut ya. Ya, Heboh ya. di atas sudah mulai heboh. Ya. Ya, memang biasa kalau kita udah mulai cerita, di atas sudah kayak uring-uringan sih. Kayaknya aku mau ikut join, kayak mungkin mau ikut cerita. Ada yang turun ke bawah gak sih? Maksudnya dari tadi kamu lihat? Sejauh ini sih enggak sih. Nggak ada ya? Kayaknya enggak, masih di atas teman-teman, mungkin kumpul-kumpul kali. Sopan Oke. berarti mereka. Oke, baik, ya udah. Vin, segera.
Oke, cerita kedua aku itu juga pengalaman pribadi. Jadi ini cerita pas aku itu umur 16 tahun. Jadi kebetulan yang gue cerita tadi loh, di cerita pertama itu kan mbak yang jagain gue dari dulu itu kan masih kerja di tempat kita. Jadi suaminya itu emang punya sixth sense. Oh. Jadi memang bisa komunikasi. Jadi berarti bahasanya mediator ya. What? Apa? Ah. Bentar, kasih dia telan dulu. What happened? Kamu ada mendengar suara? Suara apakah? Salah aja. Kimbapnya enak. Kurang ajar. Ternyata itu dari tadi dia berusaha untuk kayak rupanya kimbapnya enak. Oke. Aku udah sempet. Tapi terus ada sih. Suara cowok, cewek atau cowok? Itu katanya. Oh ya. Kayak suara cewek. Di Oke. sini. Aku deg-degan tahu. Sebenarnya waktu mulai kamu cerita itu udah ada berasa sih, jujur aja, udah agak lumayan pergerakan. Waktu mulai kamu cerita lah. Oke, let's go. Jelas banget suaranya. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi si suaminya mbak aku itu dia sokot berarti mediator gitu ya. Wait, ini kan mbak yang tukang takut itu kan? Iya, yang penakut. Padahal Si suaminya mbak penakut. mediator. Iya. Astaga, kayak mana ya kayak gitu suaminya mediator tapi Itu berarti istri itu. namanya balance life. Nah. Oke. Jadi suaminya itu adalah beberapa kayak setahun ada berapa kali datang ke Medan untuk visitin istrinya gitu sama anaknya. Kebetulan anaknya kan lagi di sini juga. Jadi gue ingat pertama kali dia datang ke Medan itu pas aku itu umur 16 tahun. Oh, kamu udah remaja. Nah, udah 16 tahun. Jadi ngobrol-ngobrol lah kita kan, ngobrol-ngobrol. Sebelum gua pernah ketemu sama si suaminya Mbak penakut ini, mbaknya pernah cerita kalau mbaknya pernah cerita kalau misalnya suami gua itu bisa lah komunikasi dan segala macam. Jadi banyak banget cerita-cerita seru tentang pengalaman dia, entah di Jawa lah, di Malaysia lah. Karena kebetulan pernah kerja di Malaysia. Nah, jadi gue juga baru tahu dari si suaminya mbak aku ini kalau di Jawa itu banyak banget. Memang Iya, iya, memang iya. Jawa itu pusatnya, senternya. Soalnya katanya ketimbang dia dulu kerja di Malaysia, katanya Malaysia itu hantunya itu agak penakut ya. Maksudnya kayak enggak kepo Agak gitu jahil loh. ya, agak jahil ya. Enggak jahil gitu. Tapi sedangkan kalau di Jawa itu kayak mungkin karena kita juga mereka itu nyembah ya. Karena nyembah jadi kayak spiritnya itu energinya itu makin Kuat, strong. iya. Apalagi spiritual. Jadi kayak katanya kalau di Jawa tuh serem-serem. Oke, jadi intinya datanglah dia ke rumah gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Pas itu di ruang tamu itu gue sama si mbak punya suami berdua doang. Kepo lah aku ya kan. Sebenarnya aku tuh dulu zaman teenager itu gue demen banget nonton film hantu, demen banget. Jadi itu gue bisa nonton film hantu dari kayak tengah malam sampai jam 4 sendirian. Oh ya? Iya, bisa. Oke. Cumanya kayaknya udah tua kan, udah nggak sanggup sih kayak gini. Tapi aku masih suka loh sampai sekarang, Hal. Aku sekarang udah oke lah, tapi maksudnya nggak segila dulu gitu. Cuma memang dari dulu kalau udah nonton gitu aku udah langsung bisa tidur sih. Dan aku kan tidurnya sendirian juga, jadi aman-aman aja sih. Oke, jadi ngobrol kepo lah aku, ngobrol nanya. Jadi aku panggilnya si Bang. Jadi Bang, di rumahku itu ada nggak? Aku bilang gitu. Kan kepo. Jadi jawabnya gini. Oh ada katanya gitu kan, orang Jawa. Oh ada katanya. Oh ada yang di mana? Oh gimana rupanya, aku nanya gitu. Akhirnya diceritain lah. Jadi katanya yang di rumah aku itu kan dia kan Muslim dan pribumi kan, jadi kan nggak tahu kayak wujud Chinese gimana. Cuman katanya ini etnisnya etnis Tionghoa. Dia rambutnya itu diikat loban gitu loh, diikat loban. Habis itu kayak ada sedikit lumayan rapi, katanya bajunya itu baju Chinese kayak yang atasnya itu yang ada corak itu. Jadi gue mikir oh Qipao ini pasti ya Cheongsam gitu kan. Terus aku nanya kok serem banget
yang momok di rumah ini. Terus aku coba nanya dong kayak dari mana dia gitu. Terus komunikasi lah, katanya dia itu dari vihara. Jadi gue langsung kayak kepikiran kayaknya si Taiko deh. Kayaknya Taiko gitu. Soalnya katanya kan datangnya dari vihara. Terus dari perawakannya kayak 40s gitu kan. Jadi kan otomatis ya gue nangkapnya itu. Iya, terus pakai bajunya gitu ya. Iya, jadi dia gue mikir ya kayaknya itu deh gitu ya kan. Terus aku nanya, oh jadi kenapa dia bisa datang ke rumah? Jadi ceritanya gini, katanya dia itu, papa aku itu ada sering ke satu vihara. Jadi papa rajin banget tiap hari ke vihara itu sembahyang. Nah kayaknya dia dari vihara itu dia ngikutin papa aku, ngikutin sampai ke rumah. Dia itu kayaknya aku nggak tahu sih, mungkin bisa jadi papa sembahyang untuk kayak protect mama atau gimana. Tapi si spirit ini dia ngikutin mama. Jadi awalnya tujuannya itu untuk ngikutin mama, untuk ngejagain mama. Tapi mama gue itu agak lumayan gaul, jalan sana jalan sini ya kan. Jadi kayak katanya sih spiritnya capek, katanya dia lelah. Karena besitiam. Karena besitiam. Jadi kayak katanya spiritnya kayak lelah gitu loh ngikutin mak gue. Katanya energinya kayak nggak habis-habis. Ya kayak gitulah feelnya. Jadi akhirnya si spirit itu decided untuk di rumah aja. Jadi katanya setiap pagi pokoknya dia keliling ke lantai 1, keliling ke lantai 2, keliling ke lantai 3. Pokoknya she make sure that dia ketemu semua anggota family di rumah kita. Habis itu dia balik, katanya dia di sana gitu, ditunjukin itu tempat sembayang gitu. Katanya dia duduk di sebelah, katanya gitu. Di tempat sembayangnya duduk di sebelah. Jadi aku mikir, oh berarti ini kayaknya seharusnya sih good spirit ya. Soalnya kan di sebelah tempat sembayang gitu. Ya udah. Terus aku kayak oh oke. Terus dia bilang gini, tiba-tiba si suaminya mbak aku nih diem, dia ngeliatin ke titik itu gini. Kamu sering ya di rumah sendirian, katanya gitu. Iya, aku bilang gitu. Jadi aku itu dulu males banget ngikut family kayak hari Minggu keluar gitu. Jadi mending di rumah dari pagi sampai malam sendiri gitu ya kan. Jadi katanya kayak kamu seharusnya ada ngerasain dong, si suaminya. Iya sih, sebenarnya kalau setiap aku sendiri, contoh nih barang nanti jatuh sendiri. Nanti aku ke toilet, ada aja barangnya jatuh sendiri. Pokoknya ada lah, aku ngerasa ada pergerakan gitu. Cuman Baba. aku pun baba dan aku nggak takut. Jadi aku kayak sering dulu ya, aku sering kayak aku gitu. Wih, usil kali kau. Iya, aku ingat kayak aku sering kayak gitu. Jadi Galak ya ternyata. tapi aku juga pernah ngerasain ada yang kayak ngelewatin aku gitu, sosok putih gitu. Jadi aku memang kalau sendirian aku ngerasain kalau di rumah. Tapi aku nggak gimana karena mungkin rumah kandang sendiri kan. Terus si suami ini dia bilang gini, iya dia mau kasih kamu tahu kalau dia itu ada di rumah kamu dan dia sebenarnya suka sama aura aku, katanya auraku positif. Aku bilang oh ya makasih gitu aja ya kan. Katanya dia senang sama kamu gitu. Jadi kayak mau kasih sign lah kalau she's there. Terus tiba-tiba diem lagi. Terus aku diem. Terus dia bilang, jadi berarti kesimpulannya waktu dia diam dia komunikasi itu ya? Terus aku yang kayak deg-degan juga kan. Tiba-tiba ditanya gini, Vini sekarang umur berapa? Apa nggak serem banget? Terus? Aku umur 16 tahun sekarang. Komunikasi lagi. Terus dia bilang gini, katanya sebenarnya ya katanya aku itu actually seharusnya itu ada sixth sense-nya. Katanya gitu, katanya sih begitu. Dan sebenarnya bukan dia doang. Dulu kayak ada beberapa orang itu juga ada bilang katanya sebenarnya aku itu ada sixth sense-nya. Habis itu sebenarnya kalau aku ya diasah gitu kan. Kalau diasah sebenarnya titik puncaknya itu pas di umur 23 tahun. Jadi 23 tahun sebenarnya seharusnya katanya bisa. And you are at what age right now? Udah lewat guys, 24. Berarti prime-nya udah lewat. Katanya kalau lewat umur itu udah nggak bisa, katanya gitu. Oke, bagus lah. Nggak usah lah. Jangan. Jadi sempat diasah nggak? Jangan lah ya. Oke, jadi katanya kamu si spirit itu berpesan katanya, mau nggak
aku nunjukin diri pas kamu umur 17 tahun. Oh my god. Soalnya katanya spiritnya itu genuinely kayak suka sama aku. Oke. No thank you. Iya, no thank you. Aku kayak gitu. Oh tidak, makasih. Terus ditanyain lagi, kamu mau nggak mata batinnya aku buka? Suaminya. Karena memang suaminya si Mbak memang bisa. Oh tidak, terima kasih. Saya cukup sampai di sini saja. Ya nggak sanggup sih. Terus ya sebenarnya ya selama dari umur 16 sampai 17 itu aku jadi agak parno jadinya. Udah mau deket umur 17 tahun ini, udah mau di show nih. Kan soalnya kan katanya kan dia cuma sounding gitu doang ya kan. Terus akhirnya umur 17 ya enggak sih, sama sekali enggak ada nampak sama sekali sih gitu. Cumanya kayak last time suaminya Mbak datang itu tahun lalu, gua nanya masih ada enggak? Udah nggak ada katanya. Udah pergi katanya sih gitu. Kamu cuek sih. Iya. Aku nggak mau. Kalau nggak kalian bisa jadi BFF. Atau nggak mau temenan. Jadi apprentice ya. Oh iya. Check out in the training. Tapi pasti gara-gara itu kan kamu jadi mulai takut-takut gitu kan. Padahal awalnya kamu bilang kamu sangat-sangat pemberani, dalam arti nonton horor pun bisa sampai malam. Sampai gitu. sekarang masih gitu kok sebenarnya. Cumanya maksudnya kalau sebelum kejadian itu aku itu lumayan kayaknya keren ya, kayaknya seru ya bisa ngerasain, kayaknya seru ya bisa ngelihat sedikit gitu, kayak a glimpse gitu kan. Tapi setelah udah kayak di offer begitu, oh tidak, terima kasih, saya normal saja, seperti begini saja sudah cukup ya kan. Ya cumanya kayak curiosity about ya horror thing itu masih till now gitu sebenarnya. Cumanya kayak ada ngerasa semakin tua aku semakin baba. Bagus lah. Ya bagus juga sih. Bagus lah, lebih bagus kayak gitu. Bagus juga sih. Jadi kalau aku bilang, kalau kemarin, aku makanya tadi tanya kamu umur berapa, aku pikir baru umur 23. Kalau umur 23, welcome. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Heboh-heboh ini. Kalian kenapa sih, heboh apa sih? Ya udah. Stella, story kau berikutnya. Oke, baiklah. Ini enak kali loh, serius. Yang Iya, ketan ini. Kau udah coba? Aku udah Ini enak kali loh. Terus Jadi gini, ini story-nya sebelum aku married ya. Jadi itu kan masih sama temen-temen intens banget. Kita keluarnya hangout gitu ya. Tapi lebih banyak sih kita cuman duduk ngobrol. Cuman kalau namanya yang di rumah orang kan takut ngerepotin lah. Jadi kita ini suka hangout. Jadi ceritanya kita satu geng nih. Misalnya ada 8. Salah satu dari teman-teman ini punya tempat usaha. Tempat usahanya itu memang berkonsepkan kuno ya, sesuatu yang kuno itu vintage. Memang jadi daya tarik mereka. Dan rumah yang kuno ini konon katanya udah ratusan tahun, ada sumurnya dan lain-lain lah. Oke. Sebenarnya tempat-tempat gitu cantik tau di Cantik, foto-foto. estetik banget. Ya kita juga tahu di tempat itu harusnya rata-rata kan emang ada. Dan ya udah kita di sana hangout juga nggak mengganggu ya, konteksnya cuman kita di ruangan, ada ruangannya jam 9 suka duduk sampai jam-jam 12 terus kan malam terus gila. Ya udah kalau aku sih tahan-tahanin, nggak ke toilet, nggak ke apa, masih oke lah, under control. Cuma sesekali tuh kayak ada kelelawar suka lewat. Hah? Iya kan Di dalam ruangan? Kita kan di ruangan. Ah. Di ruangannya itu ada pintunya kaca, jadi bisa ngeliat ke depan. Kalau udah tutup kan kondisinya yang di depan semua udah mulai gelap. Ntar ada tuh yang terbang tapi size-nya segini, kayak kelelawar. Terus kadang-kadang suami saya ya, dia kan di ruangan ini kan ada jamnya vintage tinggi, yang ada itunya bulatan teng. Ya, zaman. Dia suka ngeliat ke jam itu. Terus dibilang itu ada perempuan suka di sana. Tapi ya udah kan kita nggak mengganggu, dia juga nggak mengganggu. Sampai suatu saat salah satu nih dari teman saya ini indigo. Jadi dia cerita, saya tadi malam itu aku mimpi. Tapi mimpinya ini aneh. Kayaknya ini vision deh, bukan mimpi. Karena mungkin menurut mereka tuh yang indigo kayak nonton ya. Dia di sana, tapi orang yang di sana itu nggak menyadari keberadaan dia. Ya, dia cuman kayak watching gitu ya. Jadi ceritalah di dalam mimpinya ada si owner of the place. Oh, which means all the people yang ada di situ. Iya, salah satu teman saya itu kan ownernya, kalau nggak salah berdua sama
dibawalah satu orang ini kayaknya orang pintar, kayaknya lagi bermaksud untuk ngebersihin tempat. Jadi teman saya ngelihat prosesnya dari awal sampai akhir, katanya udah kelihatan tuh yang di sana semua. Ceritanya tempatnya ini, satu kawasannya itu zaman dulu ini kerajaan dengan pusat pemerintahannya di tempat itu, tempat usaha itu, di sana tempat ininya. Katanya saya nampak ada ratunya, perempuan, badannya setengah ular. Hah? Iya, jadi kayak siluman ya. Siluman. Bukan Pai Sucen kan? Iya. Ular. La. Iya kan? Pakai mahkota, ada mahkotanya katanya. Terus prajuritnya banyak banget, kayaknya ada ribuan. Terus jenisnya macem-macem. Ada yang siluman, ada yang bukan. Gitu. Jadi awalnya itu mereka itu kayak nego. Jadi Enggak, sebentar. Ini yang kamu ceritain masih dalam mimpi ya? jadi dalam mimpi. Dalam Jadi mimpi ya? Dia Oh. cerita dulu, ini mimpi aku tuh begini. Oke, Jadi oke. yang dimimpiin dia itu mereka nego sama si ininya, Ratu. si ratunya. Kan karena kan kita kalau mau mengusir ya, awal-awal kan diajak baik-baik dulu, diajak nego. Jadi konteksnya begini, kalian kalau bisa setiap pagi menyiapkan darah dari ayam hitam. Satu. Terus dipikir-pikir kayaknya susah. Ayam hitam itu kan susah. Terus entah harus seberapa banyak. Kedua, kalian pelihara ular. Peliharalah ular di atas gitu. Kayaknya entah ular betina atau apa ya. Supaya mungkin bisa dimasukin atau apa. mediatornya dia. Heeh. Jadi karena si owner ini nggak suka banget sama yang namanya ular, dia nggak mau. Jadi terakhir dipakailah cara terakhir. Katanya dia masih inget jelas, kata si orang pintar ini konteksnya makhluknya banyak. Kalau aku ngulangin mereka, resikonya nanti aku nggak bisa balik ke sini. Jadi dipakailah cara keras, which is kayaknya dibakar atau di apa. Jadi si indigo ini katanya saya melihat makhluknya itu dibakar sampai si ratu ini jerit-jerit, and then dia kebangun. Oh, berarti kayak mengusir paksa gitu ya? Iya, diusir paksa. Dia bangun. Dia cerita ke kita kan. Terus kita ya oke. One day kita kumpul-kumpul lagi tuh. Oh, berarti udah lewat. Hari ini udah lewat. Udah lewat dari cerita ini. Kita kumpul-kumpul lagi, orangnya sama. Tapi kita kumpul-kumpulnya di salah satu kondominium yang ada di Medan. Yang katanya ini dulunya ex penjara. Oke, I know. Tahu which one, right? I know. Jadi kita memang random banget deket di mana yang ngumpulnya di situ. Kita kumpulnya di resto dia, di bawah rumah makan kan sepi. Duduklah di sana. Aku inget itu juga ada jam besarnya di samping. Jadi dia mulai bring up, aku tuh mimpi aneh loh tentang kalian. Diceritain begini-begini. Terus si ownernya ini diem. Kamu kok persis banget, kamu tuh kayak CCTV, you know. Memang apa yang dia diceritain di mimpinya ini beneran, itu peristiwa beneran, kayak berapa hari yang lalu, bener-bener dilaluin, diceritain step by step, kalian negonya begini. Kata ownernya iya persis. Berarti apa yang dimimpin itu beneran. Terus kita cerita-cerita, jadinya kepancing ya kan, cerita horor lah di situ. Jadi adalah si kawan kita udah mulai takut, jadinya aware kan. Aku kayaknya ngerasain di sini ada orang. Semua jadi sensitif. Iya kan. Terus si suami awak diem aja. Kalau dia diam, kita udah tahu gitu ya. Udah tahu. Tak bilang kayaknya ada ya di bawah. Udah lu jangan kepo lu gitu kan. Sampai pas mau dijemput, pas sayanya mau dianterin pulang di mobil, saya korek-korek terus. Ada nggak tadi? Diem aja sepanjang jalan. Sampai ke rumah saya, di depan rumah dia baru ngomong, kamu tuh ya udah tahu ada masih mancing-mancing. Tahu nggak tadi kita itu diikutin di belakang. Ada yang duduk di belakang mobil, kamu sih kepo. Jadi tuh aku langsung shock kan. Dia masih di sini. Udah enggak, katanya udah enggak. Tapi tadinya iya. Oh, berarti dia kayak ngerasa bosan. Cowok cewek? Cewek katanya. Oh. Yang berdiri di dekat jam juga. Oh, yang deket jam itu. Ikutin sampai, tapi nggak sampai ke rumah gitu. Terus dia menghilang.
besoknya si kawan awak ada satu yang tadi itu mancing-mancing kan, besok badannya sakit semua kayak Ditimpa. kayak ditindis gitu lah. Banyak yang gitu ya, kayak udah kejadian bisnis terus besoknya langsung Iya. kayak demam. Iya, katanya energinya kesedot. Yang energi manusia itu disedot oleh makhluk gaib ini. Makanya kita lemesnya itu luar biasa. Kayak padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita bener-bener kayak yang udah kerja sampai gimana olahraga sampai mati-matian gitulah, sampai Iya, mau mampus bisa lah gitu. jadi. Gitu loh, si Surya ngangguk betul itu. Oke, giliran ceritaku ya. Nah ini kalau ini bukan viewer lagi, ini cerita keluargaku. Aku udah lama nggak cerita punyaku ya kan. Jadi ini cerita, kalau kalian masih ingat kan kalau aku bilang kokoku itu bisa melihat dan gitu. Jadi kalau di episode sebelumnya kalian pasti udah tahu. Nah ini ceritanya bukan kokoku tapi melainkan saudara kita yang kebetulan bukan tinggal di Medan tapi tinggal di daerah Kalimantan. Kalimantan serem. Banyak Ya. ininya, sawitnya kan. Yes, kan banyak hutan, terus juga banyak ini. Jadi ini kita flashback dulu di masa kecil dia. Jadi kurang lebih di era tahun 1980-an. So which means dulu itu mereka kalau mau kemana-mana mereka pakai sepeda. Meskipun sekarang gila sepeda ya. Semuanya pada gila sepeda, tapi ini sepeda ya Goes, sepeda. say, goes. Yes, jadi ini goesnya itu goes yang anak kecil yang sepedanya itu sepeda butut gitu, yang sepeda yang bukan BMX atau ala-ala Brompton dan lain-lain yang harga 40 juta ke atas itu kan. Dulu 40.000. Yes, jadi ini yang biasa-biasa aja. Nah, kebetulan sebut saja ini aku bilang paman lah ya, karena kan aku nggak gitu kenal dekat karena ini adalah saudara sepupu dari kokoku, berarti which means sudah jauh lah gitulah. Nah, ceritanya mereka itu kalau setiap pulang sekolah atau apa sore setelah kurang lebih jam 3, jam 4 mereka itu sering ngumpul. Jadi mau kumpul itu di satu rumah, dan rumah temannya ini. Jadi gini, kondisi dari kamu harus ingat ini 80-an, which means kota dari maksudnya daerah Kalimantan itu, aku nggak mau sebut nama kotanya, tapi yang pastinya kota tersebut itu masih belum berkembang sekali. So everything itu masih swampa, jadi masih yang bener-bener kayak yang hutan, terus juga daerah perumahan pun masih belum yang rumah-rumah atap-atap kayak gitu. Terus juga, nah kebetulan jam 4 itu mereka udah janji mau berkumpul di rumah dari teman mereka. Sebut aja panggilnya Aseng. Nah, mereka mau kumpul ke rumah si Aseng. Jadi si Aseng ini kalau mereka mau ke rumah dia, kan jalan itu belum benar-benar, infrastruktur dari jalan raya itu belum benar-benar bagus di Kalimantan pada saat itu. Jadi kalau misalnya mereka mau ke sana, mereka harus mutar, dan mutarnya itu harus melewatin hutan. Gitu. Dan itu kalau mutar tuh jauh, kurang lebih sampai setengah jam baru masuk ke ini. Ada satu jalan pintas. Dan jalan pintas itu harus lewat kuburan. Oh. Oke, so you can imagine ya, udah bisa agak-agak imajinasikan apa yang menjadi ruang lingkup dari ceritanya. So, kata temannya si cekku inilah ya, dia bilang, ya udah kita lewat kuburan aja, ngapain kita harus mutar lagi setengah jam, kita nanti kalau sampai sana udah jam 5 loh gitu. Terus belum lagi mereka udah janji sama orang tua mereka gak boleh pulang lewat maghrib. Kan orang zaman dulu kan selalu bilang maghrib itu gak boleh main-main ataupun gak boleh harus pulang lah gitu loh, gak boleh. Bener loh. Itu beneran kan. Nah pada saat itu mereka ya udah memutuskan, oke, ya udah pada saat itu jam 3.30 mereka naik sepeda, itu umur mereka masih umur 8 9 tahun gitulah ya. Mereka masih yang enggak kayak anak-anak zaman sekarang yang udah manja atau apa, ini enggak, mereka langsung pergi aja gitu. Nah, pergi melewati kuburan ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, memang konon katanya daerah sana itu banyak sekali kejadian di mana anak-anak itu menghilang di malam hari, tiba-tiba pagi bangun langsung udah di kuburan. Oke. Dan itu nggak tahu keberadaan malamnya itu di mana. Oke. Mereka lewatilah kuburan ini. Lewati kuburan ini, tiba-tiba berhentilah si cekku ini. Berhenti dia, terus temannya bilang, ngapain kamu berhenti gitu loh. Terus dia bilang, tuh lihat gitu. Nah pada saat dia nunjukin, tiba-tiba udah ada satu rumah. Di tengah-tengah kuburan ada satu rumah. Terus dia bilang, emang selama ini kita kalau lewat ada rumah nggak ya? Kan mereka jarang lewat.
Cuman mereka pernah lewat sekali-sekali gitu. Terus semuanya bilang, ya mungkin udah ada lah dari dulu, nggak mungkin nggak ada. Jadi ini bener-bener kondisinya rumahnya itu kayak nggak ada yang tinggal di sana. Bener-bener kumuh, terus juga kondisi lumut semua, terus juga kayak kondisinya itu bener-bener nggak terawat sama sekali. So we know itu rumah kosong gitu loh. Jadi dia kayaknya cecekku itu kayak tertarik aja sama rumah ini gitu loh. He didn't know why gitu loh. Jadi pokoknya kayak cuman nengok-nengok aja. Terus ya udah akhirnya temannya bilang, "Udah ayo kita ke rumah si Aseng," katanya gitu kan, udah ditunggu katanya gitu kan. Udahlah mereka pergi ke sana ke rumah si Aseng itu. Nah, pada saat ke rumah si Aseng, main-main lah orang itu di sana, main Alep dulu kan zamannya zaman Alep gitu kan, main tabatalion entah apa-apa gitu. Nah, pada saat keasikan main, pada saat maghrib, teng gitu, muncullah mamanya si Aseng ini, udah teriak, "Woi, udah maghrib nih, kalian kok masih main-main, udah masuk rumah," katanya gitu kan. Baru mereka sadar, gila udah maghrib, ini kayak mana kita pulang? Ya kan? Ini ancotunya gitu kan, dia bilang gitu. Terus akhirnya mamanya langsung bilang, "Kalian jangan maghrib pulang. Setelah maghrib aja baru pulang," berarti which means sudah harus kayak jam-jam 7 gitu baru pulang kan. Dalam dimana keadaan udah gelap. Terus temannya bilang, "Kalau enggak kita jangan lewat kuburan lagi lah, takut kali aku kalau lewat kuburan," katanya gitu kan. Pun untungnya Caisi juga lo gitu, mas saya takut juga gitu. Jadi yaudah kita pakai jalan yang mutar aja, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya udah cecekku bilang, "Ya udah oke lo kita lewat jalan mutar itu aja lah ya, nggak usah pakai jalan kuburan itu," katanya gitu. Nah, akhirnya pulanglah mereka jam 7. Terus kata si Cece, "Kau gak boleh jauh-jauh dari aku ya," dia bilang sama temennya. "Kamu jangan jauh-jauh dari aku, jadi kita itu harus benar-benar dekat. So kita itu tetap stay together gitu loh. Pulangnya itu meskipun dalam keadaan jauh, tapi ya kita harus stay together gitu." Ya udah naik, tiba-tiba waktu udah pertengahan jalan, dia naik. Terus dia sama kawannya itu bingung, kok jalannya nggak berubah-berubah ya? Dia langsung gitu, dia naik kawannya, berhentilah sebentar, kok ini masih ini ya gitu loh. Meskipun kan suapa semua kan, which means kan dalam keadaan semuanya hampir sama Hampir gitu. mirip ya. Jadi dia pun bingung, ini seharusnya kalau kita udah jalan nih, tadi kita udah jalan 15 menit loh. Kenapa nggak lewat dari ini? Kenapa masih di sini? Terus cecekku bingung lah. Dia masuk ke dimensinya mereka ya. Nah itu nggak tahu sama sekali. Jadi akhirnya cecekku bilang, "Ya udahlah kita jalan lagi lah yuk," gitu loh. Jalan lagi. Udah jalan makin 10 menit, kenapa lewat di posisi ini lagi gitu loh. Jadi emang benar-benar kayak Twilight Zone gitu. Dia benar-benar kayak berada di zona yang dia nggak bisa kemana-mana, dia tetap di situ. Shit. Dia langsung terkejut dong, ini kok ada lagi. Terus kawannya panik. Kawannya langsung, "Ini kayaknya udah nggak beres, yuk kita ini lo kenceng gitu." Makin kenceng kawannya, dia udah kejar dia, woi tunggu aku. Makin kenceng, udah menghilang, kawannya udah nggak ada. Tinggal dia sendiri. Terus dia ini dong, ya pasti takut lah, namanya masih anak-anak kan. Waktu itu kan masih bener-bener kecil banget dia di situ gitu loh. Nah akhirnya dia ngayung sepeda lagi, dan tahu gak anehnya kenapa? Dia masuk ke kuburan lagi. Terkejut dong dia loh, kok masuk kuburan? Dia langsung bingung, kan kita jalan bukan jalan kuburan ini, kita kan seharusnya jalan mutar. Iya, muter. Gak lewat kuburan, kenapa aku bisa balik ke kuburan? Bingung dia. Kenapa kuburan ini? Terus dia nampak lagi rumah itu, dan rumah itu berlampu. Welcome. Dan pada saat awal dia kan memang udah tertarik masuk ke rumah itu. Memang udah dari sense pertama dia entah kenapa tertarik sama rumah itu. Dia nengok berlampu ya, dia pikir ada orang, siapa tahu bisa minta bantuan. Ya siapa tahu bisa inilah kayak entah minta bantuan untuk ngantar pulang atau gimana kan. Ada orang dewasa di situ. Nah masuklah dia ke rumah itu. Terus dia buka, kenapa pintunya nggak dikunci? Buka gitu aja, set gitu kan? Dia lihat loh, kok kayaknya biasa-biasa aja rumahnya. Tadi dia nggak ada melihat rumah itu ini loh, bagus loh. Ini rumahnya dia lihat bagus. Ada ininya, lampu gantungnya, terus juga ada lampu ininya, terus Fancy meja. Ya. Jadi pokoknya memang bener-bener kelihatan kalau rumah itu nggak ini, maksudnya ada yang tinggal gitu loh, bukan nggak terawat. Masuk ke dalam, terus dia lihat, kok ini sekeluarga ini kok ada sekeluarga di sini, dan sekeluarga ini lagi mau makan. Which means dia bingung, dia halo dia gitulah, dia panggil. Terus keluarga ini nggak ada gubris dia sama sekali nggak ada peduliin dia. Terus tiba-tiba dia bingung, kenapa aku nggak apa mereka nggak dengar aku ya? Kok Dia lu gitu. masih ngeliat atas gua sih? Nggak. Dia pokoknya dia kayak
berusaha untuk komunikasi, tapi karena keluarga ini nggak komunikasi balik, dia cuma bingung, ini kenapa gitu ya gitu kan. Terus akhirnya dia langsung kayak, kalau gitu dia cuman gini ya, tolong wala gitu. Dia cuma teriak gitu, tolong wala. Pada saat dia bilang tolong wala, tiba-tiba si mama dari keluarga ini nengokin dia dengan pandangan kosong gitu aja. Terus dia, jadi posisinya dia gini, posisi dimana kalian bisa bayangin kamu di ruang tamu, di pintu luar baru masuk ke dalam, terus ruang keluarga ada di situ, di ruang makan, tiba-tiba mamanya jalan mendekati dia dengan keadaan pandangan menengokin dia gitu aja. Dan tahukah kamu, dia baru sadar kalau si mamanya ini jalan tanpa ada menginjakkan kaki di lantai. Jadi dia mendekat itu kayak terbang. Sebagai anak kecil kamu takut dong. Pingsan aku. Which means kamu itu udah kayak yang cannot do anything, cannot say anything. Terus kan makin lama dia kan makin mendekat. Terus waktu makin lama makin dekat, kenapa si Surya dari tadi ya sini mana ke sana kan? Jadi pada saat si mama ini berusaha mendekat, makin lama mukanya makin berubah. Yang awalnya pandangan kosong, tiba-tiba makin lama makin tersenyum. Dan pada saat makin tersenyum dia kayak, nah inilah selalu fenomena ini terjadi. Orang yang dikasih penampakan itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa bergerak. Freeze gitu ya? Yes, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa. Gitu ya? Nah itu aku nggak tahu juga. Tapi menurut penjelasan memang energi kamu itu udah pada saat itu lagi disedot. Jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak terhipnotis gitu. Iya. Nah pada saat dia kayak gitu, si mama ini makin lama makin dekat dong. Makin berdekat, dia mau teriak gak bisa, mau teriak gak bisa. Terus makin lama makin berubah mukanya. Yang dari tersenyum, tiba-tiba mukanya, ini matanya itu kayak berdarah gitu. Kayak berdarah, terus kayak netes darahnya gitu kan. Shit. Dan tahukah kamu, dia cuman gini aja, gini-giniin. Cecekku gini. Dan tahukah, akhirnya dia gak sadar entah kayak mana, tiba-tiba dia waktu bangun, rupanya udah ada bapaknya cecekku. Udah kayak giniin dia. Wah, kamu bangun gitu kan. Dia udah panggil dia gitu. Panggil nama cecekku. Terus cecekku bingung kan. Udah pagi. Udah jam-jam tujuan gitu. Dan dia terbangun dalam keadaan dia di kuburan itu. Dan case-nya sama dengan case yang selama ini yang jadi urban legend yang mengatakan bahwa anak kecil sering gak ada menghilang waktu malam hari, tiba-tiba paginya udah ketemu aja udah dalam keadaan di atas kuburan itu. Dan pada saat dia bangun dan dia lihat rumah itu nggak ada rumah itu sama sekali. So dia berada di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Dan kawannya kan ninggalin dia. Rupanya kawannya sempat balik ke rumah, dia cari bapaknya si cecekku, baru mereka satu kampung cari loh. Dari jam dia itu maghrib ya? Berarti dia itu menghilang dari jam 8 gitu lah. Berarti dari jam 8 sampai besok paginya. Besok paginya mereka baru ketemu dia. Dan mereka satu malaman itu cari loh. Mereka teriak-teriak nama ceceku sama sekali nggak ada. Dan mereka di kuburan itu juga cek nggak ada sama sekali. Tapi entah kenapa pagi tiba-tiba udah tersungkur aja di atas tanah kuburan. Tapi baik-baik gitu ya? Nggak ada. Nah, baik-baik. Dia kayak masuk ke dimensinya mereka. Itu pasti rumahnya itu kan dimensi lain. Yes. Dan waktu ditanya sama temennya nampak kok rumah itu, tapi kenapa rumah itu nggak ada ya sekarang? Temennya nampaknya berlampu ya? Enggak. Jadi waktu mereka lihat itu keadaan rumah itu kosong, tidak ada apa sama sekali, tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi benar-benar kayak rumahnya itu nggak terawat. The problem is cuman anak-anak kecil yang nampak. Yang lainnya yang dewasa ini bilang nggak pernah ada rumah ada di kuburan ini. Semua kuburan aja. Anak kecil ya? Yes, kenapa cuman anak-anak? Ya, tapi karena mereka dibilang, nggak tahu ya, katanya sih orang tuanya sih sampai detik ini bilang ada yang percaya. Tapi kalau dari bagian papanya bilang, itu nggak, kamu main-main, how pure kau hambina katanya gitu.
Jadi waktu malam itu kamu nggak sadar, ya kadang-kadang ada yang skeptik kayak gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak biasanya kayak gituin sih comfort anak gitu. Saya gue dulu kecil juga ada sering ngerasa lantai 3 ada kayak monster gede item-item. Aku dulu sering bilang gitu ke papa, terus papa bilang nggak ada itu, lu how pure Jadi gitu. kayak somehow shut down your theory ya. Jadi kayak udah kau nggak usah mikir banyak-banyak gitu. Maksudnya kau langsung ini aja, di shut down aja supaya kamu itu nggak mikir macam-macam. Tapi itu serem gak sih kamu di dimensi lain gitu loh? Iya, kayak di Insidious itu nggak. Tapi memang ada loh, Twilight Zone itu ada. Oke, ada story kamu yang berikutnya, the last story. Aku ini last story ini bukan cerita pribadi aku, tapi ini cerita mama aku, tapi dia agak short lah. Tapi ini cerita mama aku pas zaman gadis. Jadi mama aku itu dulu kan kita kan orang daerah, jadi pas dia teenager, early 20s lah. Early 20s, keluarga mama aku tuh semua udah pada pindah ke Jakarta. Tinggal mama aku sendirian di kampung halaman. Nah itu alasannya kenapa nggak ikut pindah ke Jakarta, karena wait ya, pacaran. Oke, baik. Nggak sanggup meninggalkan. Baiklah. Oke, jadi karena dia sendirian di kampung halaman, jadi nenek aku decided untuk kayak sewain rumah kecil gitu, rumah lama gitu untuk mama, sama adalah bibik untuk ngejagain sambil bersih-bersihin rumah gitu. Nah jadi kalau kata mama aku, katanya lantai 1 itu nggak ada open space lah, kayak macam dapur, ruang tamu. Terus lantai 2 itu dia kayak kamar-kamar kecil, tapi 3 kamar. Nah jadi kalau rumah dulu kan tangganya kan selalu di belakang, yang kayak rumah-rumah yang dulu-dulu gitu. Jadi kan tiga kamar nih, berarti mama ditinggal di kamar yang paling depan, yang dekat jendela. Habis itu di sebelah tangga itu kan berarti ada 1 kamar. Kamar itu ditinggalin sama si bibi. Di tengah itu ada kamar lagi. Nah biasanya kan kalau kata orang kan yang kayak agak mistis-mistis kan selalu di kamar yang di paling ujung gitu ya kan. Aku pikir apa? Rupanya suara. No, bukan ini bukan. Ini kayak suara ini ya, suara Sound system ya. Ya. Mungkin ada pentas seni kan ada sekolah di sini. Bukan di kuburan kan? Iya. Kayaknya enggak lah, terus ngeri kali pentas seni di kuburan. Oke, jadi kan biasanya kan kalau orang kan bilang kayak kamar yang paling ujung yang biasanya yang paling serem, ada ini. Yang ini ceritanya beda. Jadi ceritanya ini mama aku bilang kamar yang tengah ini yang paling serem. Jadi dari pertama mama gue nyewa rumah itu, dia nggak pernah sekalipun berani masuk ke dalam kamar itu. Jadi gue nanya, jadi itu jadi gudang atau enggak? Enggak, pokoknya dibiarin gitu aja. Nggak ada yang berani masuk sama sekali. Even bibi cuci juga nggak berani masuk. Jadi seserem itu bahasanya. Jadi pokoknya pertama mama pindah, 1 minggu pertama si mama asik dimimpiin sama cewek rambut panjang, baju putih seperti biasa layaknya pala momo-momo. Tapi kayak setiap minggu itu setiap hari itu beda-beda aja ceritanya. Ada yang mimpinya diteriakin lah, ada yang mimpinya digangguin lah, ada yang mimpinya yang kayak dijambak lah atau apa, pokoknya ada aja. Setiap 1 minggu full mama selalu dimimpiin dengan si hantu yang sama. Si Cici baju putih itu. Si Cici itulah. Dan selama 1 minggu full pas mama mimpi itu, si Mbak selalu dipindahin tempat tidurnya. Jadi kan dia tidurnya kan di kasur, tapi setiap bangun itu selalu di lantai selama 1 minggu full. Dan mbaknya sadar? Mbaknya nggak sadar kalau dia udah di lantai? Nggak sadar. Tapi mama selalu digangguin terus. Nah si mama juga campur takut, campur bingung, entah mau gimana. Akhirnya lah setelah 1 minggu dia digangguin itu, nyareklah dia sama si neneknya, berarti kan leluhur aku, acau aku, cerita ke neneknya aku. Akhirnya nenek aku itu si leluhur aku itu pergilah ke vihara sembayang, minta jimat gitu untuk si mama. Jadi mama ngambil, katanya sih harus ditaruhin di
di tempat tidur punya apa tuh namanya ini tempat Uthal gitu. Dashboardnya. ya pokoknya di sininya lah kan tempat tidur kan begini. Terus harus taruh di tengah-tengah Headboardnya. lah, Di headboardnya. di headboardnya Kok gitu. dashboard? Dashboard mobil ya kan. Taruhin di sana gitu ya kan. Terus ya udah mama taruh. Malam pertama masih ada lah sedikit gangguan, malam kedua, malam ketiga, terus tiba-tiba udah nggak ada gangguan sama sekali, dan si Bibi juga nggak dipindah-pindahin lagi. Nah tapi selama tinggal di sana si kamar tengah itu kayak rasanya makin angker gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi karena dianya udah nggak bisa gangguin, dia cuman stay-nya di kamar tengah itu aja, sampai akhirnya mama aku udah nggak nyewain rumah itu. Kata mama paling terakhir itu kamar tengah itu sempat lah kayak buka kayak itu singki saya gitu, kayak dibersihin sebentar gitu kan. Hawanya itu katanya sangatlah luar biasa. Sangatlah luar biasa, dingin banget kata mama. Dingin dan pengap biasanya kalau gitu. Kata mama sih Lembab. dingin banget gitu. Jadi jadi maksudnya dari cerita ini ya bukan cuman kamar yang di ujung-ujung aja, kamar tengah juga bisa. Berarti which means gak ada istilah cuman kamar ujung ya. Wherever kalau emang udah pas memang udah pas aja PW si hantunya itu di kamar manapun bisa sebenarnya. Iya, terus setahu aku kalau mereka tuh juga bisa pindah-pindah ruangan. Jadi gue juga punya ada masalah hantu di rumah itu nih. Jadi si mbak aku lagi, si mbak penakut ini, mbak penakut aku ini, dia kan di kampungnya itu kan ada rumah. Nah rumahnya itu katanya di paling ujung itu juga kayak ada gudang gitu. Nah kalau memang katanya memang dalamnya ada si genderuwo. Oh. Dan itu genderuwonya gede. Nah, terus kan Mas mereka kan Wowo. orang Jawa. Terus di rumah itu katanya konon itu leluhurnya itu kan kayak nggak mau tanah ini diambil sama orang lain, jadi kayak dimasukin pisau ya. Dimasukin pisau kayak ada ular atau gimana, nggak ngerti sih aku, cuman pokoknya dia katanya pisauin dikasih ilmunya biar nggak ada orang lain di luar dari family mereka yang bisa ngambil tanah ini. Cuman karena udah kelamaan si spirit ini evolve jadi ular. Ular hitam gitu. Jadi dia evolve jadi ular hitam. Jadi siluman lah ya. Ya katanya sih gitu. Nggak tahu sih apakah siluman ular itu sama si genderuwo sama atau apa, nggak tahu sih. Cuman ini ceritanya kata si mbak aku ini, kalau misalnya di rumah kita ada kamar lama, dia bakalan bisa pindah-pindah. Jadi kan dia kan seringnya kan di gudang sana. Terus mbak aku kan kamarnya kan di paling depan. Itu untuk dulu dia tempat tinggal. Terus kan udah kerja, dia pernah sih kayak sempat cuti berapa tahun gitu. Terus dia balik kerja di tempat kita. Pas dia pulang, kamarnya udah beda. Ternyata si genderuwonya pindah kamar ke sini juga. Jadi katanya sih bisa berpindah juga gitu. Oke deh. Kalau dari aku sih katanya ya, kalau di rumah kita ada tempat tidur atau apa yang nggak ditempatin gitu, dikasih ini, tahu nggak sapu ijuk yang dibuat bersihin tempat tidur, diginiin aja, cross di tengah kayak gini aja, biar yang lain-lain itu nggak bisa tempatin. Gimanain ditaruh di tengah tidur Iya, gitu? ini tempat tidur, taruh aja di tengahnya begitu. Oh, aku baru tahu loh. Katanya biar Sapu lidi gitu kan? sapu lidi biar nggak ditempatin. Kenapa gitu? Nggak tahu ya, mungkin kayak bersifat Penangkal kayaknya. penangkal lah. Kayak penangkal supaya dia nggak kesana. Terus dedek aku begitu denger kan, dia beli dok sapu hijau 7 ditaruh semua kamar. Astaga. Oke, bonus trackmu ada ceritamu? Oke, ini cerita happening waktu aku ke Jakarta. Jadi lagi ada tugas kan, lagi ada kerjaan lah di Jakarta. Aku bawa asisten. Asisten aku si itu yang badannya bisa dijadiin medium. Ya. Jadi Kayaknya kebetulan aneh hoyong ya itu sih asisten ya. Semua bisa, kalau medium dia bisa. tiba-tiba masuk gimana? Jahit bisa. Karena dulu itu aku mikirnya dia cuman badannya lemah, suka asma, suka sakit-sakit. Dan ternyata yang sakit itu bukan dia. Kadang-kadang yang nempelin dia itu sakit perut. Jadinya dia ikut sakit perut gitu. Jadi menurut teman kita yang bisa lihat itu yang tadi itu, dia kan orang Jakarta sih sebenarnya. Jadi ceritanya di Jakarta ini aku udah selesai kerja. Jadi ada aku si asisten, aku ngajak ketemuan dia. Sekalian liatin lah si asisten ini ada yang nempel. Jadi kita ketemuannya di restoran Thailand milik tante aku.
milik saudara aku ya. Jadi ini restoran Thailand ini katanya dia kongsian, kokinya orang Thailand asli. Tapi ya sering-sering banyak cekcok sama ini orang Thailand karena dia kalau kadang-kadang kok masak itu terlalu generous sampai mereka bisa rugi. Kayak yang satu piring itu udangnya Porsinya. 2 dikasih 6 gitu kan. Iya. Jadi katanya Baik kali makan. Nama boleh restorannya makan ada. di sana sering-sering. Jadi kata si ownernya ya nggak boleh kayak gitu juga, kita kan harus ada standarnya. Jadi mungkin si orang Thailand ini nggak suka kalau dia masak diatur. Cuman kita nggak tahu ini ya yang akan saya ceritain itu karena akibat di gini-giniin sama. Oh, diguna-gunai? Nggak tahu, ini kurang jelas karena gini, di restoran itu banyak pajangan-pajangan Thailand. Ada yang dia bawa pulang sendiri, ada yang dibawa pulang sama si koki ini dari Thailand. Pokoknya dia 1 bulan sekali itu pulang ke Thailand si orang Thailand ini. Jadi sampai di sana kayaknya merasa nggak enak ya, di orangnya itu nggak bisa bikin betah si restoran ini. Terus tante saya mulai cerita, iya saya itu kalau malam lewat jam 6 badan saya gatal-gatal semua, sampai udah datengin ke dokter minta obat gatal dan lain-lain. Setiap sore. Setiap habis maghrib itu dia gatal-gatal sampai tengah malam, merah-merah. Ini kamu lihat merah-merah gitu ya? kan, kayak hongok gitulah, gatal-gatal. Terus dibantuin dong sama teman aku yang kebetulan bisa ini. Katanya ya udah, kebetulan si media juga ada di sini kan. Astaga, dimanfaatin. Ya udah, bukan istilahnya dimanfaatin, mau ngetes juga ketahanan dia itu udah sampai mana. Karena kalau memang dia sendiri juga imannya udah kuat, barang yang seperti ini nggak segitu bisa gampang masuknya. Kalau masuk pun dia ya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Pertama kali itu dulu pas dia masuk orangnya kecil tapi meja kayu mahoni bisa dibaliknya loh. Wow. Pertama kali itu aku pun terkejut itu waktu aku hamil. Jadi intinya waktu cerita ini di restoran Thailand ini dia udah nggak separah itu, kayak udah mulai ketutup lah lubang yang udah pernah kebuka ini. Jadi cobalah dimasukin apa yang ada ke badan dia, seret. Pas udah masuk batuk-batuk si kawan. Oke. Terus kayak suara orang tua. Ternyata ditanyain, kakek dari mana? Kakek dari Thailand. Gini, namanya siapa? Terus kayak dia ngomong Bahasa nama Thailand gitu, nama Thailand. Tapi dia ngerti bahasa Indonesia? Ya mungkin kalau arwah itu ya bisa diajak komunikasi dengan apa aja lah. Bahasa universal jadi. Bahasa universal. Kampung Kong. Makanya aku tadi udah penasaran, aku udah mau keluar bahasa Thailand, aku tadi terus. Waktu kemasukan si kakek ini, dia batuk-batuk, ada darahnya. Ih. Ada darahnya dan katanya ini ya bukan darah dia, darah si kakek. Akhirnya dia juga minta obat kan, dikasihlah dupa. Lagi. Udah dikasih dupa, keluar si kakek. Ada lagi yang mau masuk. Terus asisten ini, aduh kak udah nggak tahan, kayaknya ada yang mau masuk. Seret, Masuk lagi. masuk lagi. Yang kedua ini nggak bisa ngomong, dia pegangin kakinya, seolah-olah kakinya itu sakit banget. Terus diliatin, ini bukan orang, kamu bukan orang, kamu bukan kayak genderuwo dan sejenisnya, kamu itu binatang. Begini kan, kamu itu gajah. Hah? Gajah? Gajah, kamu itu selama ini di patung gajah. Oh, oke. Kaki kamu dirantai ya. Oke. Terus yang gatal-gatal itu badan kamu. Oke. Ternyata gajah itu banyak, yang bikin aura di restoran itu gak enak karena di sana banyak gajahnya. Roh-roh gajah yang dimasukin ke dalam patung. Even si owner aja nggak tahu kok patung ini bisa isi gajah beneran. Terus gajah ini kakinya sakit, badannya gatal-gatal. Oh, pantes. Makanya dia yang itu ownernya. Iya, jadi kena di owner kan. Terakhir dikasih dupa itu lagi dong. Si dupa ini ternyata ya seampuh itulah untuk mereka. Diobatin. Kaki kamu Ada rantainya jual saya sih? buka ya. Ada. Kemarin tuh ada ya katanya Bante entah di Viara mana punya dupa ini, tapi dupa ini beneran nggak boleh sembarang dipakai. Karena ini kalau udah dihidupin, yang bisa ngelihat kayak si Surya
dia bisa ngeliat banyak yang kerumunin terus gini ngendus-ngendus. Oke. Kayak pelet lah ceritanya Iya. ya. Kayak ya untuk mereka lah. Karena yang kebanyakan yang matinya karena sakit itu beneran butuh sama dupa ini. Dan si gajah itu diobatin. Rantainya entah gimana caranya saya buka, katanya rantainya udah dibuka. Terus kamu mau pulang, katanya dia minta pulang. Caranya itu saya baru tahu, minta itu ya kelapa merah. Dibuka, ditaruh aja dari maghrib sampai besok pagi. Jadi kontennya itu ntar si gajah-gajah itu masuk ke dalam. Pas kita bawa itu airnya nggak boleh kocak ya, kita buang ke sungai. Jadi dia udah kembali ke alam sana, ke asal berarti dia. Berarti selama ini dia stuck di sana karena gara-gara nggak tahu. dimasukin ke patung-patung itu. Iya. Jadi curiganya si Koki. Katanya kita kan nggak tahu, mungkin aja kita nggak tahu apa-apa, beli rupanya ada isi gitu kan. Tapi bukannya memang aku nggak tahu ya ini stereotip atau enggak, bukannya katanya Thailand itu agak-agak gimana untuk urusan voodoo, urusan santet mensantet kan memang mereka itu nomor satunya kan gitu. Kata papa gue pernah cerita katanya di Thailand itu ada yang kayak semi vampir gitu, yang kayak lehernya udah semi vampir? Iya, katanya kayak setengah-setengah udah mau putus gitu. Kayak terus ditutupin sama shawl. Oh gitu. Terus katanya sering hang out pas kayak di pasar-pasar aku baru tahu loh ini. Gua nggak tahu itu bener apa enggak sih. Cumanya papa gue pernah cerita, katanya sih biasanya itu voodoo katanya gitu. Oh ya. Bukan Edward Cullen. Dia terlalu ganteng. Cullen. Oke, sebelum kita close, karena ini udah semuanya udah cerita, punyamu udah selesai kan? Surya, aku pengen nanya sama dia nih sebenarnya. Tolong dulu kamera ke dia dulu. Ada ini nggak sih dari tadi sebenarnya maksud kayak dari tadi kita syuting di sini apa yang terjadi atau apa gitu? Oh, kejadian sih enggak, tapi kayaknya lebih banyak yang ini ya, flash off ya. Arti kata mungkin dia mampir, mungkin lewat gitu-gitu aja sih. Banyak yang lalu lalang gitu aja. Iya, tapi memang banyak yang bilang gitu sih, ini kayak katanya ini kayak tempat transit katanya. So somehow kayak lalu lalang itu banyak banget di sini kan ya. Transit sih enggak lah, mungkin karena lalu lalang aja sih. Karena kan kita bicara kayak gini biasanya Menarik perhatian. bener. Makanya tadi saya lihat itu kayak ada beberapa item lah ya. Tadi saya lihat mungkin salah satunya tadi itu filter yang lampu itu loh. Hahaha. Kayak tadi tiba-tiba kok nge-ban. Oh, nge-ban. Iya, gua kira kan AC, tapi sekarang pikir-pikir lihat tuh. Kayak nggak mungkin AC-nya sampai sekencang itu kan. Oke. Udah, terus Itulah yang tadi kamu merasakan hangat iya, itu. yang tiba-tiba balik ke tadi itu. Terus kayaknya di sini tadi banyak suara. Iya, jadi di sini Oh iya. kayaknya tadi. Yang tadi kamu bilang, Bukan, itu lain lagi itu. Oh, beda lagi? Itu kayak suara perempuan halus gitu. Yang terakhir itu kayak di tiang ini ada yang entah mainin atau apa, kayak ada suara di sini. Oke. Terus tadi kalau entah kerekam di video mau enggak sih, di antara Freddy sama Stella ada satu sosok. Terus di antara Billy sama si Freddy di belakang Freddy. Sosok apa? Boleh tahu nggak? Beda-beda. Satu tadi kayaknya yang di tempatnya Freddy sama si Stella kayaknya cewek ya kalau di sini-sininya. Kalau misalnya ini Stella berarti Freddy sini lah gitu. Terus Di tengah ya? Iya, di tengah. Terus kalau ini Freddy di belakang Freddy-nya, tapi kayaknya berdiri lah gitu. Aja sih. Ada ini nggak, ada kelihatan sosok hitam besar gitu nggak sih? Dari tadi kamu ada merasa, atau yang kerdil gitu ada nampak nggak? Kerdil sih enggak sih. Kerdil nggak ya? Enggak, tapi kalau mau eksperimen, gua tadinya dari tadi udah pingin banget sih, kayaknya di depan badan nunggu, pengen masuk, tunggu izin kamu aja. Maksudnya izin apa? Izin ya kalau boleh bermain di sini. Vini langsung Soalnya yang di atas udah nggak bersuara kan? Pas senyap, Udah mulai tenang sih. udah pada tenang sini. Bukannya mereka bisa langsung masuk ya? Enggak ya? Kan kamu kan pemilik kembang anggapnya. Ah. Mungkin ya sekitaran sini kan ada beberapa orang yang mungkin beberapa orang mempunyai energi yang positif, mereka nggak mau mengganggu atau nggak mau apa mungkin. Sopan kalian ya. Ibaratnya gantian lah, kita sekarang kan di tempat ini. Ah. Mungkin ya mereka minta izin atau apa? Mereka mau masuk gitu. Minta diundang ke sini Karena gitu. kan mungkin yang di sini ada energi yang lebih positif dibanding mereka, jadi mereka nggak bisa cover. Gitu. Oh. Kira-kira nyambung nggak? No. Nah,
Jangan, Vini bilang nggak usah. Ya udah nggak usah. Minta diundang gitu. Nanti next episode Surya ya. Hah? Jangan dong. Ya lah, aku pengen tahu cerita-cerita dia. Cerita-cerita dia seru juga ini kayaknya nih. Ya. Ya. Oke ya, nanti ya. Tapi kita nanti di lantai 3 ya. Jangan di lantai ini lagi. Kalau lantai ini kan udah biasa. Kalau lantai 3 baru bom gitu loh. Tapi Portalnya emang langsung. biasanya gitu juga kayak kok. Apanya? Maksudnya kayak di episode sebelumnya biasanya mereka langsung, gua sering nonton, Ah. ada yang duduk katanya di sini. Iya, sini, kalau versi-versi yang kemarin karena kita cerita mereka itu udah kayak langsung masuk aja dan karena mungkin kemarin ada kursi. Kursinya kita nggak keluarin. Oh, oke. Kemarin itu kursinya itu berjejer. Kita kan syutingnya di sini, daerah sini. Jadi kursinya itu semuanya mereka langsung duduk. Jadi kayak bener-bener lagi nonton, kayak bener-bener kayak sirkus. Kita itu di tengah, mereka itu nonton ke rumuni kita gitu. Dan tadi nggak ada yang duduk ya, sorry. Enggak, cuma ya lalu lalang sih. Sopan ya hari ini mereka ya. Makasih ya, sudah Terima sopan. kasih. Ya udah, thank you so much ya guys sudah pada nonton. Jangan lupa nanti kita akan ajak Surya lagi untuk bergabung sama Stella juga. Nanti aku suruh dia lagi urus makanan. Lumayan ya. Oke. Ya udah. Udah komplit sampai Bener. Ya udah, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, and also kalau pengen komen aja, oke? So, akhir kata saya Freddy Saya Vini. dan Saya Stella. mengucapkan thank you, bye bye. Bye-bye.